Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pals, Kak Suroya, Selamat Kak Hadijah. siang. Eh, Siang. Podcast kali ini tuh nggak sama Rahma. Aku ngajak individual lain. Ada namanya Kak Suroya dan Kak Hadijah. Ini mereka berdua ini temen aku dari SMP. Jadi tuh Bohong, bohong, bohong. kita temenan kan sebenarnya. Tergantung sih. Tergantung kalau mau contek-contekan baru jadi teman ya. Kalau Iya. dimarahin sama guru baru jadi teman. Bukan teman kok dimarahi. Sendiri-sendiri. Individual. Oh, kalau Suroya beda, dia anak ini, anak-anak baik ya, anak baik. Jadi tidak pernah dimarahin dia. Jadi Ya, kalau menang sama kamu jadinya nggak diakuin anak baik. Berarti Laras ini toksik sekali Anda ya. kalau kata generasi Z itu ya toksik. Aku toksiknya boomer. Enggak lah, aku nggak toksik. Enggak, tapi kalau misalkan kita lagi dapat masalah, kita recall namanya dia. Suroya juga ikut kok Ustazah gitu. Penyelamat jadi. Seakan-akan kalau suruh ikut itu, oh berarti ini bukan suatu hal yang salah. Iya, pasti mereka itu masuk surga kalau sama Suroya ya. Amin amin beneran ya. Insya Allah. Iya kan? Dia dibully kayak gitu aja, kita ejek-ejek kayak gitu aja, terima-terima aja, emang anaknya baik. Nah, Kak Suroya ini di sini tuh beliau ya derajatnya lebih tinggi dari saya sebenarnya. Jadi Kak Suroya ini bakal melihat suatu fenomena. Nanti aku bawain satu fenomenanya apa. Eh, dari sudut pandang filsafat ini akhlaknya, filsafat moralnya. Aduh berat-berat. Berat. Kalau aku sama Khadijah dari sudut pandang apa? Kalau Khadijah apa? Dari sudut pandang fikih. Warga sipil. Netizen. Kalau aku Masalahnya sebenarnya saya tidak punya sudut pandang. masalahnya aku buta. Kalau aku jadi tidak punya sudut pandang. Kita Kalau aku tim dari hore aja. kalau aku dari tim hore kalau aku dari orang yang suka bawa-bawa gosip gitu kan. Ini gimana sih gitu. Rumpi ya, rumpi. Rumpi habis. Nyinyir. Nyinyir ya, nyinyir. Soalnya nih ya pas waktu kemarin tuh aku scroll masalah ini tuh kayak wah gila sih. Ada gitu loh kejadian. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan ya, kita formal banget nih, jangan formal-formal dong. Eh, Loh katanya formal ini aku udah pakai batik loh, Ras. Kan tergantung moodnya. gitu. Pakai batik ya. Suraya Enggak, pakai apa? pakai sepatu pentofel. Santai kok. Pakai dasi, aku juga pakai dasi nih biasanya. Pakai kopea. Loh. Eh tadi aku mau ngomong apa sih? Ya pokoknya ini kayaknya seru banget buat didiskusikan. Semoga Hmm, mudah. mudah kok mudah. Ini disclaimer ya, disclaimer. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini ya sesuai dengan kapasitas kita ya. Dan kalau ada sesuatu yang memang ofensif atau gimana ya, tidak sebenarnya tidak sesuai dengan faktanya atau salah lah intinya. Ya kita open kritikan lah ya, gitu. Ya. Terus juga ini Ya. kan sesuai pendapatnya kita sendiri. Jadi mungkin kalau berbeda pendapat ya mohon dimaklumi. Supaya aman, supaya aman. Iya, kita menyelamatkan diri dulu sebelum. Iya. Makanya aku ajak Suroya supaya kita aman, ya kan? Pelampung, Suraya pelampung. Supaya kita tidak tenggelam. Kalau misal cuma berdua aja, insya Allah ini gibah judulnya. Bukan diskusi podcast, bukan gibah. Itu. Insya Allah nggak faedah kalau cuman aku gitu. Iya. Aduh iya eh lagi. jadi kemarin itu aku share screen atau gimana nih? Ya nggak apa-apa, mungkin bisa dilihat lagi. Aku Ya, kemarin agak lupa yang mana sih.
Terlalu banyak video yang ditonton, video nyinyiran. Waduh, memasuki planet. Video yang ini aja apa? Visi Foya, Misi Foya. Itu udah ketinggalan zaman ya. Itu sangat bermanfaat. Jadi kemarin tuh aku sempat scroll Instagram gitu dan dapetin satu berita di akun Opini ID. Jadi ceritanya aku nggak mau bacain beritanya lah ya. Nanti jadi mata najwa aku. Jadi ada sekelompok remaja di TikTok itu lagi rame untuk buat konten memberhentikan truk. Jadi lagi truk lagi. Konten apa ini? Kenapa kok harus enggak? Apa maksudnya kok konten memberhentikan truk ini sangat tidak masuk akal ya. Dari awal sendiri ini sudah sangat konyol gitu. Ngapain buat konten memberhentikan truk? Iya. Terus berhentinya tuh bukan memberhentikan truknya, itu bukan kayak di film-film ya guys ya, yang kayak di pinggir jalan gitu, yang pakai tangan baik-baik. Iya, hitchhiking. Iya gitu, bukan kayak gitu. Jadi langsung surprise di tengah jalan, Pak berhenti Pak gitu, ya nggak? Kayak gitu. Jadi bapaknya kaget, truknya juga kaget gitu. Nah, dan itu dijadikan konten untuk anak-anak remaja ini, umurnya 13, 14 kayak gitulah. Dan ini ada satu kejadian yang sangat naas sekali ya. Ternyata di mana nih ya, lupa aku. Cikarang. Iya, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Bekasi emang. Terusnya Fatim ikut nih. Di Bekasi Cikarang ini kejadian ternyata F. Inisialnya F, jangan-jangan Fatim ini. Kita cek Fatim udah bukan remaja, tapi dia bisa ngaku-ngaku sih. F ini umurnya 13 tahun, buat konten itu memberhentikan truk dengan itu secara tiba-tiba di tengah jalan. Naasnya truknya tidak sempat untuk berhenti ya, langsung nabrak dia gitu, akhirnya dia meninggal di situ. Truknya tidak berhenti, supir truknya tidak berhenti dan tidak menyelamatkan anak tersebut, tapi anak tersebut itu tidak meninggal di tempat. Setelah dibawa ke rumah sakit kritis, lalu meninggal di sana. Nah, polisi itu sedang mencari supir truknya itu sendiri, karena termasuknya tabrak lari gitu katanya. Tabrak lari, kenapa supir truknya itu tidak berhenti dan menyelamatkan anak tersebut gitu. Nah, ini emang udah kayak to the next level banget sih ya. Maksudnya kejadian ini ya salah anak kecilnya, ngeselin gitu kan. Enggak, sebelumnya buat konten ini ada yang pernah berhasil nggak? Ada banyak yang berhasil. Makanya itu kalau misalkan satu orang yang buat terus ternyata nggak berhasil, ya pasti orang-orang juga takut kali ya. Enggak, kirain kan kalau sekarang kan gitu kan, biar viral melakukan apa aja. Kirain dia yang mempelopori gitu, bukan? Berarti dia ini ngikut-ngikut, emang udah ada. Iya. Di sini tulisannya sudah apa sih itu namanya? Sering dilakukan oleh remaja, makin meresahkan ya. Sering dilakukan. Berarti sudah banyak yang berhasil dan sudah banyak dilakukan gitu loh. Tapi naasnya dianya aja ya gitu yang meninggal gara-gara itu kontennya dia sendiri gitu kan. Sebenarnya sih anak-anak juga bisa sih kali ya buat konten coba-coba main ke rumah sakit nggak pakai masker, cek gitu. Gila. Langsung corona yang ini. Iya gitu kan. Itu kan sama ekstrimnya gitu. Nah, permasalahannya di sini, permasalahan yang kita pengen angkat ini, kita nggak mau bahas kayak, stupidnya apa sih? Kok bodoh sekali mereka membuat konten itu gitu. Itu sudah tidak usah dibahas karena memang sudah gamblang gitu loh. Sudah gamblang, sudah kita bisa lihat itu.
yang kita mau bahas di sini, itu aku yang menarik itu ya aku lihat komen-komennya gitu. Karena posisinya ini si supir truknya ini bukan divonis sih, dicari polisi karena dituduh tabrak lari, tidak berhenti, tidak menyelamatkan anak tersebut. Banyak banget komen-komennya itu kayak misalkan nggak apa-apa seleksi alam sedang beraksi kayak gitu. Terus udah gitu banyak yang menyukainya sampai 1.300. 1321 like-nya. Terus udah gitu yang bikin salah siapa, yang mesti nanggung akibatnya siapa, kasihan banget yang jadi supir pasti dia juga kaget tiba-tiba ada yang ngalangin jalan pas dia lewat. Terus juga polisi juga lupa bahwa korban membahayakan pengguna jalan. Jadi gini, yang aku mau garis bawahi di sini bahwa mereka tuh nggak sedikit yang bilang bahwa wajar anak itu mati dan ya nggak apa-apa anak itu mati gitu, dan belain supir truknya kayak gitu. Nah, menurut pandangan kalian itu gimana dengan netizen yang seperti itu gimana? Coba dulu ini. Terserah. Sweet dulu mungkin yang pakai batik sama yang pakai dasi. Kayaknya yang pakai batik dulu deh. Pakai batik dulu. Aku dulu. Iya. Dari warga sipil. Kalau aku sendiri sih ya, mungkin karena sebenarnya kalau berhenti truk, numpang di truk, numpang di pickup itu kalau di tempatku sih sudah biasa. Tapi kalau yang dari videonya anak ini sendiri tadi, dia memang salah karena dari depan. Kan biasanya kalau orang-orang itu nebeng truk, nebeng pickup itu langsung naik dari belakang. Jadi dia nggak akan tertabrak gitu. Tapi karena ya mungkin ya keseret ya sama-sama membahayakannya. Cuman tingkat mati atau apanya itu lebih sedikit karena mungkin dia gelandotan, orangnya nyadar jadi agak pelan jadi biar bisa naik kayak gitu. Mungkin sudah sering kalau di daerah-daerah kecil tuh sering. Nah, dia di sini juga memang salah gitu loh, karena kan cuma demi konten kok sampai membahayakan diri sendiri, dan bukan dirinya sendiri aja yang di apa sih yang kayak dia tuh riskannya tuh bukan buat dirinya sendiri tapi juga buat pengguna jalan, buat sopir truknya itu juga bahaya. Nah, apesnya dia itu di sini sampai terlindas terus mati kan gitu. Nah, orang-orang tapi juga nggak bisa judge ini gara-gara dia akhirnya sopir truknya dihukum. Ya nggak bisa gitu, karena kalau menurutku sendiri ya, kalau anaknya itu nggak meninggal pasti dia juga akan mendapatkan hukuman atas perilakunya dia gitu kan. Yeah. Cuman karena ya dia sudah meninggal, masa mau dihukum ya gimana caranya, kan udah meninggal, dia sudah mendapat karmanya sendiri dengan meninggal itu tadi, dengan kekonyolan yang dia lakukan kayak gitu sih kalau menurut aku. Ya sama-sama salah. Supir truknya juga salah. Kalau misal dia berhenti sebentar terus untuk nolong atau apa, mungkin ya dia nggak akan dapat ini. Tapi kan kita juga nggak tahu ya alasan supir itu nggak berhenti apa karena dia takut atau karena emang dia buru-buru apa gimana, kan kita juga nggak tahu. Ya kebelet dari kamar aku sih kayak mandi gitu kan. ya, takut ngising tau apa kan nggak tahu ya manusia. Iya, kita nggak tahu. Bener juga, bener. Iya, kalau anak itu hidup juga pasti kena ini sih. Iya, Kena. karena kan ada sanksi apa untuk yang remaja kan, sekarang kan sudah ada kan undang-undang khusus yang buat remaja-remaja gitu, gak tahu deh. Pasti akan dapat hukuman, akan dapat sanksi. Selain dari polisi dapat sanksi, dari masyarakat pun juga kalau dia masih hidup. Ini aja dia udah meninggal tetap dicaci maki apalagi masih hidup gitu kan. Iya loh, warga aku lihat ya kemarin tuh warga TikTok itu lebih serem ya kalau komen. Ya lumayan sih, nggak tahu juga, nggak terlalu sering di TikTok, cuman ya wajar lah, di mana-mana ada, apalagi di Instagram, di TikTok semuanya banyak yang kalau ngomong. Karena apa? Karena kan kalau di kayak gini kan nggak kelihatan identitasnya kan, bisa aja dia pakai akun palsu, nama palsu atau apa palsu, jadi nggak gampang terdeteksi gitu ya. Mungkin itu membuat mereka jadi lebih tidak mengontrol ucapannya. Iya, tiba-tiba gitu. kan fotonya Jimin BTS gitu, ngomongnya kasar. Padahal Jimin BTS sendiri nggak bisa bahasa Indonesia. Iya, tidak bisa bahasa Jawa, tidak bisa berkata kasar pakai bahasa Jawa. Ya begitulah manusia. Kalau dari Kak Suroya gimana nih Kak Suroya?
pencerahannya. Pencerahan enggak juga. Di luar konteks ini ya, hukum atau pidana atau apapun itu. Sebetulnya segala sesuatu yang dilakukan kan pasti ada konsekuensi, ya kan? Nah, kalau dilihat dari anak remaja, sebelumnya kita juga tahu ya anak remaja sifat-sifatnya seperti apa. Apalagi ini kan kayak berupa tantangan ya, tantangan yang lagi viral. Justru mereka asik mengejar hal-hal seperti itu karena kan memang gelora dan gejolaknya anak muda salah satunya. Yang kedua niat juga, niatnya memang untuk konten, otomatis pasti dia udah berpikir konsekuensi atau resiko yang akan dia terima, entah populeran, entah uang atau taruhan oleh sama temennya sendiri atau kesenangan untuk dirinya sendiri. Dan yang pasti kalau untuk tantangan yang beresiko tinggi pastinya ujung-ujungnya entah itu kerugian ya berupa nyawa atau apapun itu. Pastinya itu yang kita pikirkan ya. Tapi entahlah sebagai anak muda yang tadi niatnya hanya untuk apa ya, viral atau berpikir sesaat, tentunya tidak terbayang kalau seandainya dia nyawanya angus gitu aja. Tapi itu semua karena dorongan, entah dorongan internalnya atau eksternalnya atau teman-temannya mereka juga bisa berpengaruh di sini. Nah, di luar konteks mana yang salah, apakah anak itu yang salah, apa supir truk yang salah, kita kan juga lihat ya netizen komenannya kayak gimana, itu pendapat bebas. Dan sekali lagi di luar konteks hukum atau yang dipidanakan siapa, memang di usia 13 mungkin kalau dari sisi hukum masih katanya kayaknya udah ada ya pidana untuk anak remaja misal. Pasti dua-duanya juga bakal kena sanksi-sanksi tertentu. Cuman kalau mirisnya di sini kenapa konten-konten ini kan satu contoh ya, konten-konten seperti ini tuh sesuatu yang tidak berfaedah seperti yang disampaikan di awal. Kenapa makin dibuat sesuatu yang menarik. Justru kalau kita lihat ya para artis atau yang memang untuk dunia hiburan, mereka pun safety untuk melakukan tantangan yang seperti ini. Kenapa anak-anak yang mungkin karena untuk saat ini kondisi yang COVID kayak gini, libur sekolah atau tidak ada kerjaan atau tidak ada tugas, membuat anak-anak remaja itu yang melakukan hal-hal yang sesukanya lah. Apalagi sekarang media kan umum ya untuk siapapun bisa dilakukan, tinggal diakses, tinggal diupload. Jadi untuk terkenal atau untuk mendapatkan informasi apapun gampang. Makanya banyak hal sih yang kita tekankan. Selain dari niatnya anak ya, bisa jadi di sini tujuan-tujuan yang tidak terbayangkan seperti kecelakaan pada akhirnya itu mungkin yang lebih kaget sebetulnya bukan anaknya itu sendiri malah orang tuanya. Itu kan ada hal-hal Iya yang sih, kehilangan banget pasti ya. betul. Kemudian mungkin kita lihat sebenarnya dengan komen-komenan netizen, rasa simpati, empati, kepedulian itu bisa dilihat. Kira-kira mereka akan menghukumi seperti apa. Sebetulnya memang kata teman-teman kan kalau seandainya komen-komen di sini kan mereka rata-rata bukan pakai akun pribadi, tapi kita lihat karakter-karakter yang dibawakan itu bisa menunjukkan personality dari masing-masing komentarnya itu tadi. Jika dilihat misal, oh ternyata rata-rata orang Indonesia ya masih respon untuk hal-hal yang seperti ini, bukan terus dibiarkan begitu saja. Cuman mungkin kalau mau responnya aja, kalau mau ngeritik kalian ngasih solusi dong kan gitu. Jangan biarkan begitu saja. Jadi jangan sampai satu fenomena seperti ini kemudian berakhir ya udah gitu. Nanti juga biasa udah namanya juga anak remaja biasa nanti akan ada lagi fenomena-fenomena berikutnya ya mungkin berakhir juga seperti ini ya kehilangan nyawa gitu. Makanya kita ngelihat nyawa nggak berarti ya, berarti kalau di hal yang seperti ini. Iya. Iya. Terus juga apa ya, mungkin karena kurang kontrol, ya nggak nyalain orang tua, cuman kan kurang kontrolnya. Kalau dulu zaman-zaman dulu nggak ada HP-HP gitu kan, orang tua ngontrol apa yang dilihat sama anaknya di TV, di internet kan pasti bisa kekontrol karena mereka nggak sering bisa akses itu. Kalau sekarang kan karena pandemi, semua anak-anak itu punya HP, semua meskipun anak kecil SD itu kadang kalau orang tuanya nggak mau ribet ya, langsung dibeliin HP dan itu kan otomatis nggak kekontrol apa yang dia lihat. Kadang kan kalau nggak didampingi kan dia nggak tahu, oh ini berbahaya atau tidak kan kadang gitu. Soalnya sekarang semua orang tuh kebelet viral, nggak tahu kenapa kebelet viral. Jadi yang aneh-aneh tuh dilakokno kabeh, mbuh aduh. Kebelet viral.
sebenarnya juga mereka menggunakan HP juga karena kebutuhan ininya sih sekolahnya kan. Iya, tapi kan akhirnya Iya, nggak kekontrol iya gitu aja, akhirnya jadi nggak tidak tahu. terkontrol. Mm-mm. Ya seharusnya dikontrol dan segala macam sih. Dan iya benar kebelet. Kenapa sih ya semua orang kebelet viral itu? Kenapa? Iya, Apa mesti karena semua uang ya? sampai meskipun hal yang memalukan pun mereka rela melakukannya demi viral tuh, ya Allah, Ya, Ras. sangat. Iya betul. Semua orang pengen, enggak sih sebetulnya ingin pengakuan, diakui. Artinya gini, kalau dilihat ya, kita nih punya krisis yang namanya krisis apa ya? Kasih sayang, perhatian mungkin seperti itu. Krisis artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri kan pada akhirnya. Iya. Meskipun memang dia introvert, misal dia sendiri di rumah bisa, tapi pada akhirnya dia butuh pengakuan. Toh juga dia juga ternyata dia aktif di media sosial padahal dia nggak punya siapa-siapa, atau bahkan dia punya dunia sendiri dengan apa ya, kesenangannya dia sendiri, tapi pada akhirnya berarti dia tidak mungkin hidup sendiri. Viral pun bisa jadi ya bukan nyari panggung, ya udah nyari sensasi, ya hanya keinginan atau gejolak sesaat, itu aja sih. Mungkin balik lagi ke ini ya, hawa nafsunya sih, ya karena dia nggak terkontrol, karena dia pengen meluahkan emosionalnya dia, mungkin karena salah tempat juga atau salah cara, ya berakibat seperti ini. Ya pengen viral, terkenal, padahal ya belum tentu dapat uang, nggak ada keuntungan secara materi ya. Mungkin Iya, kepuasan malah diri. kesialan kadang kan kalau ikut challenge-challenge nggak jelas itu mesti ada aja beritanya. Betul. Tapi kalau untuk remaja itu memang ini sih, memang apa ya, menantang gitu. Gimana sih mereka? Tapi tahu nggak sih, Rek? Aku tuh Gimana? baru kaget banget waktu kapan itu saya cerita ya. Pokoknya ada yang pernah cerita. Jadi kayak di kota-kota besar, di kota besar. Aku tidak tinggal di kota besar. Di kota-kota Kota besar kecil. itu, kota kecil desa. Di kota-kota besar itu kadang kalau mau temenan pun itu dilihat dari ininya dia di internet loh. Misal kalau follower Instagramnya nggak banyak, nggak ditemenin. Kalau TikToknya nggak pernah FYP, nggak ditemenin. Maksudnya sedangkal itu, Allah nggak usah ditemenin, dia nggak terkenal gitu loh. TikToknya nggak pernah FYP gitu-gitu. Pokoknya semua itu dilihat dari follower Instagramnya, apa-apanya kayak gitu. Jadi kayak pertemanan macam apa anak-anak SMP, SMA zaman sekarang kok dilihat dari follower sama TikToknya pernah FYP apa Ya enggak. Allah, Makanya itu, alhamdulillah. jadi mereka itu kayak melakukan segala cara biar bisa viral, nanti ditunjukin ke teman-temannya, ini loh aku pernah FYP gitu, jadi kayak merasa hebat. Ini loh aku berhak untuk ditemani. Ya karena aku pernah FYP di TikTok. Ya buat apa Iya. FYP, tapi jadi ada juga, karena ada juga. Jadi meskipun dia nggak peduli viralnya itu karena sesuatu yang positif atau negatif, nggak peduli. Meskipun dia itu masuk FYP karena kolom komentarnya penuh dengan hujatan cacian, dia nggak peduli, pokoknya dia pernah FYP gitu loh. Sampai aku heran. Tapi untung juga ya, Mbak. Nggak untung sih maksudnya. Untung aku untuk pribadi aku. Itu aku boomer ya, bukan Gen Z. Kalau Gen Z aku udah gak punya temen kayaknya. Gak pernah FYP. FPI malah aku dibubarkan. Hati-hati kontras bala-bala Sebelum- di ini teko kan diketok sumimasen. Aduh, bercanda. Bercanda guys. Oke, maksudnya aku gak bakal ditemenin. Tapi mungkin kalau di zamannya kita waktu itu ya, orang keren ya, remaja keren. Kan kita sebagai informasi ya, kita dulu tinggal di boarding school. Jadi gerak kita tuh diatur oleh poin ya. Kalau telat masuk musola subuh gitu, dikasih poin 1, 2. Nanti kalau misalkan sampai 5 poinnya atau 10 atau Tapi ini gimana. bukan poin kayak yang di Alpha ya, yang bisa ditukarkan dengan gelas dan ini. Bukan. Poin hubungan. Poinnya itu maksudnya kayak misalkan nanti kalau 10 poinnya tuh Pak, kita punya kewajiban untuk kita dihukum lah istilah kayak gitu. Bersihin kamar mandi, nyapu teras atau apa dan segala macam. Nah, kalau aku sih memandangnya dari sudut pandang boomer ya. Semakin tinggi poin mereka, semakin keren kan, semakin melanggar gitu, wis. Berandalan dan segala macam, jadi semakin keren kelihatannya di kalang-kalangan remaja itu. Dan aku merasakan hal tersebut sih.
karena aku melakukan hal yang bodoh waktu dulu ya pas remaja. Tapi untungnya yaitu di boarding school gitu. Dan kalau misalkan aku punya mesin waktu, aku bakal datang ke remajanya, aku bakal kayak jitak dia, kok ngapain sih kayak gitu, nggak lucu banget gitu, nggak 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 keren kelihatannya. Tapi memang remaja tuh kayak gitu. Mereka tuh ada hormon 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 di otaknya mereka tuh apa sih, aku lupa gimana ngomongnya mekanismenya. Jadi mereka lebih suka untuk mengambil adrenalin ya mengambil adrenalin lagi. Gimana ngomongnya? Kayak menantang gitulah. Pokoknya suka Iya, sama itu. sesuatu yang menantang. Dan Yang beda dari yang lainnya. dan nggak apa-apa mengambil resiko yang tinggi gitu. Tidak bisa berpikir panjang lah, karena otaknya juga tuh masih dalam proses berkembang kayak gitu. Anak-anak remaja kayak gitu. Kalau kalau Kak Suroya sih kayaknya nggak pernah remaja ya. Dia tidak pernah. Oh, Langsung dewasa. Ya enggak langsung lah, dewasa. Dan Orang kan punya ini sendiri, apa kalau istilahnya devil side-nya sendiri ya. Mungkin kesenangannya setiap orang berbeda-beda. Ya cuman kadang ada keburukan-keburukan yang mungkin sekarang aib-aibnya itu dia umbar sendiri. Tapi kita pun pasti pernah melakukan kesalahan lah, manusia juga. Bedanya mungkin kalau saya pribadi tidak mengekspos itu tadi. Itu sih yang perlu iya, karena dulu nggak ada gitu-gitu kan. Jadi kayak aman-aman. Kalau sekarang kan banyak sarana untuk mengekspos ya. aib. Dan semua orang mengekspos itu. Jadi itu menjadi ini sih lumrah ya. Ya, Kayak betul. Akhirnya sesuatu yang biasa, sesuatu gitu. yang burukan yang biasa. Itu sebetulnya kita nggak boleh loh seperti itu. Tidak boleh sampai ikut Tidak arus. tidak Iya, boleh kayak joget TikTok membiasakan. sendiri pun itu kan dulu kan, ya Allah, Rek, masa di kafe gitu loh banyak orang dia Ya. jaket-jaket TikTok itu kan. Kalau kalau dulu kita kan pasti apa sih ini kok malu gini joget-joget di tengah diliatin orang banyak kan gitu kan kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang kayak ya udah biasa aja gitu loh, kayak misal jaket-jaket di pinggir jalan, bikin konten di pinggir jalan tuh kayak udah hal yang biasa kayak gitu. Betul. Oh, kalau dan TikTok itu membuat semua orang menjadi seorang penari dan seorang aktor. Kalau menurut aku, Ya, semua orang, itu kan semua memang orang. diwadahi seperti itu Iya supaya sih. bisa mengekspresikan dirinya. Tapi aku ini ya, maksudnya bisa membedakan di mana mereka yang memang such an artist ya. Dia artis, dia suka dance cover, dia latihan, dia punya kelompok sendiri, dia punya hobi sendiri, kesenangan sendiri gitu loh. Kayak misalkan UKM di kampus gitu kan, ada UKM dan dancing juga kayak gitu. Dan mereka ya kayak pengamen jalanan lah ya. Kayak gitu. Di pinggir jalan yang biasanya di Korea-Korea, di Jepang-Jepang. Aku hargai itu. Basking, Nah, pengamen, ketat kontras pengamen. aku nggak tahu bahasanya. Maksudnya aku hargai itu karena itu kan art ya, seni gitu, aku hargai. Tapi kalau yang dance-nya Loh, tapi barely kadang move gitu gitu. itu sengaja loh. Misal dia nggak bisa dance, tapi ya sengaja bikin konten dance gitu kan. Nah, Karena banyak yang iya. ngetawain, dia tuh merasa dapat tuh, wah banyak yang perhatiin aku nih, gitu. Iya. Itu yang maksudnya yang aku zoom dan kayak udah deh gitu loh, nggak usah gitu. Nggak usah. Kayak gitu. Tapi ya bukan salah aplikasinya sendiri. Mungkin aplikasinya kan tidak bertujuan untuk gitu loh. Cuman ya dari individunya sendiri toh juga banyak juga konten-konten yang bermanfaat. Tapi yang tidak bermanfaat lebih sering viral. Karena lebih Negatif lebih cepat nangkepnya daripada positif. Oh, Apapun. iya bener-bener aku setuju juga. Jadi waktu itu pernah ini sharing aja. Jadi dulu tuh aku pernah diajarin sama pelatih marching bandku. Jadi dia tuh bilang kayak gini, kamu kalau tampil bagus depan orang itu bakal bahas 1 hari doang. Tapi kalau kamu tampil jelek, sebulan kamu dibahas sama dia. Kayak gitu. Jadi orang sekarang gampang viralnya ya karena yang Ya jelek karena nyari jelek gampang. itu.
Karena satu bulan dibahas sama mereka gitu. Sampai diundang ke TV loh, diundang ke TV, Brownies. Kok nyebut merek. Amanda, Miss Amanda, itu juga merek. sampai nyebut merek, sampai diundang ke TV tuh, ya Allah, ngapain coba kayak gini kok diundang ke TV. Dia Ini juga kalau yang agak-agak ini gitu ya, yang punya karya-karya ini nggak diundang ke TV, justru sih nggak karu-karuan itu yang diundang ke TV. karena mungkin orang tuh lebih enak ini ya, lebih enak menghujat daripada memuji. Iya. Iya kan? Tapi gini nih, oke, balik lagi ke temanya. Yang aku mau pertanyakan adalah, apakah deserve itu apa? Pantas. Apakah pantas anak kecil ini digampangkan nyawanya? Maksudnya kayak seleksi alam, kata netizen kayak gitu. Nggak apa-apa lah dia mati gitu. Supir taksinya kasihan tuh gitu. Itu apakah pantas digitukan atau gimana menurut kalian? Dor. Lara kan kalau nanya tuh langsung silahkan kayak ini, jadi nggak bingung kita ini. Orang Iran taaruf-taarufan maju mundur akhirnya. Yang duluan silahkan. Berbaksud pushta shumul apa? Gimana? Pushta shumul. Apa sih? Apa? Aku suka yang ini, yang apa? Maaf, punggung aku tuh pushtambe shumo gitu. Terus udah gitu, punggung aku tuh munggungin kamu gitu. Sudah gitu nanti dijawab. Gol pushuru nadore. Apa? Bunga itu depan belakang nggak ada depan belakang. Iya. Aku disebut bunga. Bunga terakhir, Moro. Bunga kak. Enggak ya, pohonnya itu ya. Bunga sepatu. Bunga bangkai. Gimana terserah menurut kalian. Terserah mana dulu lah. Apa-apa, silakan ya. Aku dulu ya wes. Kalau dari aku sih, kalau pantas nggak pantasnya ya jelas tidak pantas. Apalagi nyawa semua orang itu berharga, meskipun dia seorang pendosa sekalipun, nyawanya itu tetap berharga. Nyawanya dia sebagai manusia itu tetap berharga. Cuman ya memang sikapnya dia, kelakuannya dia itu yang harus dikoreksi. Tapi kan karena ini anak ini sudah meninggal, ya sudah, itu ya didoakan saja. Kok sampai orang yang meninggal ini tetap dikejar, dihujat-hujat, kan ya nggak etis aja sih kalau menurut kayak gitu. Dari pandanganku sendiri. Ya Kak, ya memang salah. Kalaupun misalkan si anak ini masih hidup pun, ya sebaiknya didampingi gitu loh. Diarahkan, oh ini tuh salah. Orang ini masih anak umur 13 tahun kan, kayak katamu tadi, dia masih suka mencari sesuatu yang baru, yang menantang. Ya memang bodoh, tapi ya seharusnya yang orang-orang dewasa itu memahamkan ini tindakanmu salah kalau misal dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal kayak gini, ya sebaiknya ya wis didoakan aja, ngapain kok sampai digitu-gitu loh. Iya ya. Soalnya kok remaja pinter itu nggak sekolah gitu loh. Ngapain sekolah gitu kan? Ngapain kita ajarin? Orang dewasa nggak guna kalau remaja itu pinter. Iya, ya pasti ada lah kebodohan, kesalahan. Kan ya namanya juga anak-anak kan kadang ada nggak pahamnya kayak gitu. Betul. Oke, kalau tentang nyawa ya, pastinya betul sama yang disampaikan Kak Odija, pasti berharga banget. Siapapun itu, mau dia orangnya seperti apa, tetap berharga. Sayang ya kalau seandainya kehidupan akhirnya itu yang nggak asik. Artinya kita kan sedang menanti kita mau mati kayak gimana gitu kan. Itu yang membuat momen-momen yang seperti itu, yang endingnya kayak gimana, ibaratnya kayak di film endingnya gimana gitu. Iya, happy ending apa sad ending. Nah, di anak ini kan jatuhnya seperti itu. Mungkin kita tidak bisa menilai ya. Tapi yang jelas ya kesian juga, kesian banget. Kita kan nggak tahu. Mungkin dia mudah-mudahan niatnya nggak niat bunuh diri atau memang itu ya. Yang jelas semoga ya diampunilah dengan apa orang-orang sekitar ngirim doa atau apapun itu. Kita nggak perlu menghujat lagi. Ya
kita kan tahu kan setiap peristiwa yang terjadi kita cuma bisa ngambil dua hal. Apakah kita yang menjadi pelajaran bagi orang lain atau orang lain yang mengambil pelajaran dari kita. Nah, kita yang bisa melihat dari fenomena ini berarti kita ambil pelajaran dari fenomena yang sudah terjadi ini, khususnya di anak ini. Kasihan juga gitu loh, kadang misal kalau yang ngomongnya kan ya mungkin kalau cuman apa gitu ya, ini kan kadang kalau kejam kayak gitu, kalau misalkan keluarga almarhumnya itu ngelihat kan ya juga kasihan, dia sudah sedih Iya, kehilangan anaknya, iya. lah kok ternyata anaknya sudah tidak ada, ya dihujat orang se-Indonesia kan gitu. Iya. Nggak bijak juga ya, benar-benar sedih banget sih. Iya ya, Gitu. harusnya juga para netizen juga dengan bijak lah memposisikan, ya kalau dia seorang perempuan dan punya anak, ya posisikan anak itu sebagai anaknya dia, bagaimana perasaan dia gitu kan, atau enggak seorang bapak gitu, posisikan juga dia anaknya sebagai anaknya dia, atau kakak, adik dan segala macam. Seharusnya bisa. Berarti empati kita tuh sudah menipis, guys. Enggak sih, udah dari dulu sih. Udah mulai ini sih. Jujur ya, kalau dilihat-lihat mungkin dari fenomena-fenomena ini manusia loh ya. Kita aja sama hewan-hewan aja udah kayak penyayang binatang ya kan. Iya. Lebih sayang sama binatang kayaknya daripada sama manusia. Padahal manusia tuh juga bagian dari binatang loh ya. Berarti kita menafikan binatang loh ya. Kita tetap harus menyayangi siapapun di alam semesta ini. Artinya kita juga harus ada yang prioritas gitu loh. Kalau dibilang mana yang prioritas, ya manusia juga lebih berharga dong. Karena dia diciptakan untuk abadi. Maksudnya abadi di sini kan pada akhirnya ruhnya dia nggak akan hilang. Nggak lenyap, semap gitu kan. Pasti kan masih ada gitu. Cuma nah itu perlu diperhatikan itu sih. Sedangkan hewan-hewan tidak ada tanggung jawab gitu loh. Sedangkan manusia yang perlu diingat. Bener sih. Kayak tadi aku barusan lihat video di mana di Instagram, kayaknya ada yang ngepost ubur-ubur ini enak ya, dia nggak ada otak, nggak ada apa, tapi dia tetap indah gitu kan, renang, slow, santai. Maksudnya dia tuh nggak punya tanggungan apa-apa. Bertanggung jawab. Jadi binatang. Sehingga nggak ada. Iya, jadi bener juga sih kata Surya gitu. Kita tuh kekal gitu. Karena nyawa kita tidak lenyap begitu saja. Jadi kayak awkward gitu nggak sih nanti kalau di alam barzah? Dia yang ngatain gue. Ya viral, aduh. Tapi pasti kayaknya lupa ya, nggak mungkin masuk akhirnya tetap ingat. Ini kan yang viral kemarin, ketabrak truk matinya. Gitu, medeni. Tapi emang sih yang kayak bahas empati tadi itu ya, aku jadi ingat waktu itu pernah nonton video, jadi ada orang tuh mau bunuh diri. Orang mau bunuh diri nih, ya orang-orang ini kan kalau misal di mana gitu kan, diselamatin apa, cepet-cepet telepon polisi biar datang, biar menenangkan. Ini enggak, malah diteriakin gitu loh, udah mati sana, mati, loncat kayak orang-orang ini ngerasa kayaknya orang ini nggak bakal berani, makanya digitu-gituin gitu kan. Kadang orang kalau misal emang aslinya tertekan terus tambah dapet feedback yang seperti itu kan, akhirnya dia tambah beneran ya aku kayaknya tidak berguna gitu, sampai dibilang kayak gitu, ada yang nyuting gitu kan, loncat aja loncat, nggak berani, loncat sana loncat gitu-gitu. Terus setelah loncat baru semua ini panik gitu, telat ngehubungin polisinya setelah loncat, ya sudah nggak ada gunanya, sudah mati orang ini. Kenapa nggak dari awal? Orang-orang yang kayak gitu. Ya siapa masa mau orang segitu banyak mau dipenjara semua, kan ya nggak bisa. Denda lah, uang. Memperkaya kapitalisme. Videonya nggak sepanjang itu, nggak ada behind story, nggak ada. Aduh, created by. Iya, nggak ada. Itu kan akhirnya jadi film. Nggak cuman yang sepotong itu tadi. Jadi awalnya itu dia diteriak-teriakin gitu, disuruh loncat-loncat. Setelah loncat baru bingung, semua orang-orang ini panik gitu. Jadi ya wes itu. Jadi bukan hanya di Instagram ini tadi, maksudnya bukan hanya di online, di kejadian nyata pun itu ada. Cuman di mananya aku nggak tahu sih, soalnya kan cuman video cuplikan gitu, nggak ada jelasnya ini kejadian di mana. Mungkin kalau masuk berita ada kali ya, tapi aku ngeliatnya bukan di berita, di video salah satu waktu scrolling Indonesia. Explore. Iya, di Indonesia. Nah, ini dia. Oh ya, silakan, Sur.
yang disampaikan tadi itu salah satu fenomena yang lain ya, kalau dilihat-lihat. Berarti gini, ketika untuk melakukan sesuatu, seseorang itu merasa terdukung, ya kan? Itu kan artinya meskipun bukan orang kenalannya, dia kan mendukung. Secara nggak langsung ikut berperan dong dalam istilahnya proses seperti itu. Begitu juga dengan yang si anak tadi yang dia mau ngadain challenge itu tadi. Itu kan sama dengan ada yang ngedukung, kan gitu. Berarti kan dukungan tuh perlu. Makanya kadang orang apa ya, membuat hal-hal seperti itu lelucon atau humor atau nggak serius, padahal di mentalnya dia itu udah tertanam. Entah dia yang apa, yang niatnya bunuh diri nggak jadi, ragu-ragu jadinya kuat, ya kan niatnya. Begitu juga dengan anak yang niatnya nggak mau challenge seperti itu, tapi teman-temannya dukung, aku di belakangmu, aku bersamamu. Akhirnya terjadi seperti itu. Itu juga berpengaruh. Jadi bisa jadi sekitar teman-temannya, orang-orang terdekatnya, ataupun orang yang di samping-sampingnya dia meskipun nggak dikenal tuh juga punya andil juga. Iya, Jangan-jangan iya. investasi keburukan untuk orang yang jangan sampai yang seperti itu. Udah susah-susah beramal, kita secara nggak langsung juga nanem hal-hal yang buruk sehingga bocor semua yang kita lakukan. Kan nggak ada yang tahu. Iya, iya. Betul, betul. Mirip Jadi, sekali. yang Pengaruh. berkaitan dengan itu ya, yang bunuh diri itu juga kejadian sih di luar negeri yang aku tahu ceritanya ini siapa, Mbak siapa sih, lupa aku namanya. Mbak, orang luar negeri, Mbak. Hanum. Jadi dia anak remaja, dia melakukan kesalahan di internet. Jadi dia ketemu sama laki-laki di internet, terus sama-sama nggak kenal, dua-duanya sama-sama nggak kenal, tapi dia menunjukkan part of her body gitu, atasnya. Terus sama laki-lakinya tuh sebenarnya sih seharusnya tidak di screenshot, tapi dia screenshot, terus udah gitu Parah. dibuat ancaman, kamu kalau nggak memberikan yang lebih dari yang apa ini, aku kan sebarkan ini semua. Terus anak ini, yang anak perempuan ini, ya masih remaja, ini lagi-lagi remaja. Nah, perempuan ini nggak mau lah ngasih ini apaan sih gitu. Itu juga kita nggak kenal kan. Ternyata tersebar di seluruh internet, dan namanya pun tersebar, mukanya tersebar. Akhirnya dia dibully di sekolahannya, dikatain ya bitch gitu, sampai dibully. Kalian tahu lah kalau remaja luar negeri bully sampai gimana kan. Akhirnya sampai pindah sekolah pun, di sekolah itu pun masih Ya udah terkenal ya, karena udah terlanjur terkenal. Loh enggak sih, sebentar. Dia nunjukinnya tuh pertama karena apa? Karena dia upload foto, apa memang sengaja ditunjukin ke orang lagi itu? Kayak ini, kayak apa yang Omegle itu kan. ya itu dia, kayak gitu. Ya gimana sih, anak remaja gitu, bodoh kan ya. Terus udah gitu dia tuh frustasi, bener-bener frustasi, depresi dan segala macam. Terus dia bilang di internet, nangis-nangis, aku pengen bunuh diri aku, gitu-gitu, video gitu kan. Ya orang-orang kayak streaming gitu, orang-orang bilang bunuh aja nggak apa-apa, gini, kita nggak butuh kamu, coba kamu, maksudnya orang-orang tuh bilang kamu tuh cuman pingin diperhatiin aja sama orang-orang, kamu nggak bakal Gitu berani, ya. nggak bakal berani buat bunuh diri kamu. Akhirnya kejadian bunuh diri, sama persis apa yang terjadi di yang kamu tadi ceritakan gitu. Tapi ini nggak tahu ya, mereka yang bilang itu anak remaja atau yang bilang, yang mendukung, yang nantangin, yang nggak punya empati, ini nggak tahu anak remaja atau anak sudah besar gitu. Tapi kalau aku lihat sendiri, kalau di posisinya orang Indonesia ya, pendidikan tentang kesehatan mental di Indonesia itu masih sangat sedikit. Jadi makanya mereka bisa melakukan hal tersebut, kayak udah lompat aja lo, itu kan cuma caper doang gitu kan, padahal dia nggak tahu apa yang sedang dihadapi orang yang di atas itu, dengan mentalnya sendiri, dengan dirinya sendiri, dia sudah sangat tersiksa gitu. Dan orang-orang tuh mikirnya kayak cuma cari ini, karena menurut aku ya pendidikan mental health itu di Indonesia tuh sangat minim ya gitu.
Ya orang Indonesia kan sukanya bacanya aja baca-baca sesuatu yang tidak penting ya. Kalau menurut Ya, aku ya. tapi kalau dibanding dulu sekarang ya mulai banyak Ya, sih orang-orang ahli yang speak up itu ya mulai banyak lumayan, tapi ya tetap ini sih maksudnya tetap parah juga. iya, iya. Iya sih benar-benar. Tapi kalau aku ya nggak tahu ya kalau misalkan anak orang dulu gitu merasakan ada perbedaan atau gimana. Tapi ya iya, kayak orang gila kan dulu mah dipasung ya. Ini Oh, pokoknya enggak ini, tapi kalau sekarang ya wis lumayan banyak yang mau nampung gitu lah. Banyak yang iya. mulai peduli sudah lumayan banyak. Orang-orang yang misalkan kayak punya ya itu bipolar atau apa dibilangnya yaitu kerasukan atau apa. Dulu pernah aku punya tetangga kayak gitu. Orang gila sebenarnya pas waktu diajak ngobrol nggak gila-gila amat gitu aku sih mikirnya, tapi memang dia kalau lagi nangis atau apa histeris karena kayak gitu, ada kayak gitunya Oh GJ, gitu. Hmm? GJ kita ngomong nggak boleh orang gila, nanti disomasi loh. Oh ya, Oh iya, sorry. ODGJ. UDGJ. Ya sorry guys, aku juga tidak berpendidikan, maksudnya ya gitu, kurangnya pengetahuan ya kayak gitulah, akhirnya dianggap apa ya, cari-cari sensasi dan segala macam. Sedih banget. Ini kayak COVID ini aja gitu. Iya, hoax dan Iya. segala macam. Aku bener-bener kesel yang wah berat, dan baru sadar oh berarti pendidikan di Indonesia ini kurang merata, atau mungkin pas waktu pelajaran biologinya mereka tidur atau gimana. Aku juga nggak ngerti gitu. Kurang merata, kurang bagus. Ya. Mas, belajar tuh kan gak harus bangku sekolah juga sih. Maksudnya nilai plusnya juga dengan berpendidikan jadinya lebih beretitude gitu kan ya. Cuman kalau lihat sih bukan karena biologi juga sih. Mungkin ya kejiwaan sama mentalnya. Kita kan nggak bilang orang Indonesia ya, siapapun itu dimanapun. Yang jelas kalau kita mau ngelakuin sesuatu mikir dulu gitu sih. Lebih baik kita mencegah segala sesuatu terjadi supaya nggak lebih parah daripada nantinya kita kewalahan. Menyesal. Ya kayak kejadian tadi udah teman-teman sebutin sih. Kalau menurut aku kalau mikir dulu tuh nggak bisa juga sih Sur, kalau menurut aku ya. Langsung ada hal-hal yang perlu cepat ini Enggak, fast ini. karena di otaknya dia tuh nggak ada gitu loh. Ngerti nggak Sur? Maksudnya poras cuma warna apa ini Laras. Sorry guys, Enggak, maksudnya gini loh kan kalau misalkan kita menemukan masalah, ini proses berpikir ya. Kita menemukan masalah, terus udah gitu mengidentifikasi masalahnya, terus udah gitu mencari sesuatu yang berkaitan dengan masalah itu di otak kita, terus akhirnya kita bisa jawab. Iya, betul. Kita kan cuma bank utama, bank informasi. Ketika di otaknya itu tidak ada apa yang dia bisa jawab? Kita kan masih punya fitrah, jiwa, naluri, masih bisa. Makanya dikasih waktu, artinya gini, jangan sampai ikut emosionalnya kita, emosional yang ke arah Oke. masih bisa. Orang kalau berpikir pasti dapat kok, pasti. Kalau nggak kayak gitu, kita orang nggak ada bedanya dong sama hewan. Apa gunanya akal kan gitu? Enggak, tapi kalau sekarang sih lebih kayak apa ya? Kayak aku ngeliat orang ini kayak hatinya banyak yang keras gitu. Jadi mungkin bisa kayak gitu tuh bisa ada berpikirnya apa. Cuman karena banyak ketutup apa karena nggak mau tahu apa karena hal-hal yang lainnya kan banyak faktor juga. Banyak tekanan. Kadang mungkin di hati kecilnya dia setelah dia ngetik kayak gitu kan masih nyesel gitu loh meskipun dibilang nggak berpikir apa segala macam. Tapi setelah melakukan itu pokoknya setelah melakukan sebuah kesalahan atau apa dia salah kan pasti kan dia pasti ada nyesel apa-apa kayak gitu kan pasti ada. Makanya. Semua ini kok diperhitungkan. Kalau dulu kan kita kan interaksinya secara langsung ya. Justru dengan kita COVID gini kita tahu ternyata interaksi komunikasi, nyenengin orang, nyakitin orang cuman dengan satu komentar atau satu pesan pun itu bisa ngancurin kehidupannya orang tersebut. Nah, itu juga pasti diperhitungkan lah. Nggak ada bedanya kok. Sekarang handphone kan teman-teman juga tahu kan terasa nyata dalam hidup kita. Bahkan udah jadi inilah pagi siang malam udah harus wajib lihat handphone tuh udah kayaknya Iya, bangun tidur ngerokok samping iya mana betul. handphone ini. Jadi udah Padahal nggak ada yang chatting ya.
Langsung reality hit so hard. Iya, benar-benar. Ya, setuju. Berarti walaupun tidak banyak informasi, tapi kita bisa menggunakan fitrah kita, menggunakan batin kita, menggunakan empati kita untuk tetap Batin aja. menjadi manusia. Dilatih batin itu sih. Oke. Terima kasih pencerahan ya. Apaan sih? Ya, jadi nggak boleh bilang tidak berpikir, pasti berpikir, mereka itu pasti berpikir, tapi ya gitu, ada yang pikirannya tidak terhalang sesuatu, ada yang saking sudah bebelnya sampai wes nggak mau tahu. Nih, kira-kira dari teman-teman sendiri gitu, tahu nggak sih gimana caranya untuk tetap menjaga empati di tubuh kita ya, di kemanusiaannya kita? Itu gimana? Coba Atau dulu ya, aku kok Kalau enggak manusia kan tidak terpikirkan. punya ini kan emosional yang beragam. Ya nggak mungkin dong kita selalu ketawa-ketawa terus, nggak mungkin juga setiap hari kita nangis. Ya kita lihat selagi kita masih memenuhi aturan, tentunya aturan ini macam-macam ya, aturan manusia, aturan dimanapun ya, aturan manusia, aturan diri sendiri, aturan Tuhan, apapun itu, kalau misal selagi kita masih dalam jalan yang sesuai dengan balik lagi ke fitrah tadi atau ke naluri atau ke akalnya kita, ya kita pastinya akan koneksinya cepet tanggap ya, karena manusia mungkin kalau dibilang emosional sama akal ini beda ya, sesuatu yang berbeda ya. Tapi kalau urusan empati kan urusan di emosional ya, ke hatinya kita. Kalau kita masih yang namanya bisa sedih dalam diri kita sendiri, masih normal-normal aja, nggak ada gangguan-gangguan ya atau diagnosa tertentu, insya Allah kita masih punyalah rasa-rasa seperti itu. Cuman gini, cara mengekspresikannya itu sih yang menjadi perbedaan gitu sih. Sedikit kayak gradasi ya, ada yang banyak, ada yang sedikit gitu loh. Cuman cara mengekspresikan empati itu tadi ada yang dalam bentuk aktual, ada yang cuman diem aja. Nah, itu kalau orang cuma diem aja, sebetulnya dia bisa jadi punya, cuman dia tidak mau mengekspresikan. Jadi untuk menanamkannya seperti apa? Tadi kan pertanyaannya gimana ya supaya empatinya tetap kuat? Ya kita tetap menggunakan, nggak ada sih manusia nggak punya hati sebatu-batunya orang juga masih punya ibaratnya kata aja sebebel-bebelnya orang kan masih punya rasa. Itu tadi gimana dia masih bisa sedih atau bisa nangis. Nah, itu berarti dia pasti punya jiwa-jiwa yang dia peduli dengan sesuatu. Artinya dia masih memprioritaskan dan menganggap sesuatu penting. Itu tergantung sih bagaimana dia menganggap sesuatu itu penting dalam hidupnya, sehingga ketika ada sesuatu terjadi melukai dia, kan orang kan kalau seandainya sedih atau merasa peduli terhadap sesuatu kan berarti merasa itu bagian dari diri dia. Entah itu sebagai pemilikan atau bukan, yang jelas atau kehilangan misalnya contohnya. Ya berarti dia empatinya masih aktif, dan untuk memperkuatnya ya berarti dia sering-sering ya bersihin diri sih. Iya benar. Kemauan A, B, C, D, E, F, G. Karena kalau kita selalu memenuhi kemauan dan keinginan-keinginan yang beragam, ya itu yang membuat kita makin buram mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang tidak kita lakukan. Underline. Benar. Iya benar. Iya sih. Jadi lebih refleksi gitu ya. Betul, refleksi lah. Kalau yang pernah aku tulis di blog poetry aku, guys. Yang tidak terkenal. Harusnya kayak si anak-anak zaman sekarang, Ras, membuat sesuatu biar blogmu terkenal. Iya, gini joget-joget tapi backgroundnya itu blog aku. Silahkan kunjungi. Iya. Radanya pada muntah semua, blokir blog aku. Itu aku tulis, jadikanlah hati kamu tetap hidup. Kalau kamu hati kamu sudah tidak hidup, kamu tidak merasakan bahwa kamu tuh akan berakhir di tempat yang berantakan. Ya. Gak ngerti ya. Maksudnya Oke.
maksudnya kayak iya bener kata kamu bilang jangan ngikutin hawa nafsu terus, tetap membersihkan diri karena hati itu emang harus dijaga gitu. Aku sering banget sih denger dulu waktu remaja kayak hati kamu tuh nggak boleh kotor. Kalau misalkan ada satu titik bukan kesalahan ya, dosa dan segala macam, satu titik sampai membuat hati kamu hitam, cahaya pun tidak bisa masuk, ya sudah, entah itu bagaimana gitu. Kamu masih bisa dikatakan manusia atau tidak, ya tidak tahu gitu. Karena hati kamu sudah mati. Jaga hati kamu, jaga hati kamu. Aku dulu waktu SMA sampai remaja tuh sering dengar kayak gitu dan terasa sekarang gimana orang yang ya hatinya, aku juga nggak mau bilang hati aku bersih dan segala macam, enggak, aku juga masih banyak banget, hati aku juga masih cacat dan segala macam, tapi aku berusaha untuk ya tetap menghidupi hati aku gitu. Aku nggak mau hati aku mati dan segala macam, karena itu juga nggak enak banget kita jadi heartless gitu, kayak misalkan nauzubillah min zalik yang terjadi di Palestina kayak gitu, ya kan? Ya, jadi nggak simpati, nggak ada rasa Uh-uh. simpatinya. Kayak gitu. Ya sih, Aku tapi kalau sekarang juga misal kadang kan kayak tadi kan dibilang kalau jangan selalu memenuhi hawa nafsu gini-gini segala macam, harus sering refleksi. Tapi kalau zaman sekarang itu kayak lebih selalu digaung-gaungkan nggak sih? Be yourself, kamu lakukan apa yang kamu inginkan, ini tuh hidupmu, orang lain nggak berhak mengatur. Tapi nggak dijelaskan gitu loh batasan be yourself atau melakukan semaunya itu kayak apa. Akhirnya kalau misal orang itu dia itu kayak apa ya? Kayak nggak merasa puas atau nggak misal dia mau ini jadi kayak nggak ada yang mengontrol gitu, jadi ya wis melakukan segalanya, kayak misal orang-orang yang komen gitu dia kan pasti kalau misal ditegur ya terserah aku kan, ini kan opiniku, kalian apa boleh nggak setuju sama opiniku, yang penting aku mengungkapkan opiniku kayak gitu. Sekarang itu lebih banyak yang kayak gitu, berkedok be yourself, berkedok ya aku melakukan apa yang aku mau, ini tuh hidupku, kalian nggak berhak ngatur. Akhirnya jadi semua orang itu jadi bertindak semena-mena dan akhirnya itu tadi seakan-akan nggak ada yang simpati, nggak ada yang apa gitu. free will ya, You do kebebasan. you. Tapi kan semua itu kan pasti harus ada batasnya kan. Bebas-bebas kan ya nggak bisa bebas sampai ya opo akhirnya lain. Iya belayan yang ngono kape. Sebetulnya apa ya, satu siar yang bagus kalau dari sisi luarnya mau be yourself, love yourself, misal speak Kan tapi kan diri memang. Tapi kalau katanya Kak tadi kan kalau nggak ada batasannya akhirnya ya merugikan banyak orang. Jadi gini, memang ada beberapa yang poin yang perlu kita perhatikan dalam hidup bermasyarakat ya. Kecuali kalau hidup di hutan, be yourself nggak apa-apa. Gini deh, kalau pertanyaannya Tarzan be yourself banget itu dia. karena kita hidupnya ini bertetangga, bersosial, bermasyarakat. Kita tersistem, punya aturan. Kalau semuanya pengennya ngeluarin, siapa yang ngedapetin kan gitu. Kalau semuanya pengen harus ada interaksi, ada mutual, ada relasi kan gitu. Nggak bisa dong semuanya apa yang kita maukan. Kalau nggak gitu tertekan, tertahan, depresi semuanya akhirnya jadinya bludak di dalam diri ya. Pasti ada alternatif juga untuk diri kita, bukan berarti terus menyakiti diri. Semua itu ada jalannya, ada programnya yang juga menguntungkan dua-duanya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi kadang orang mungkin dengan siar seperti itu akhirnya pokoknya aku mau jadi apapun terserah aku ya. Tapi kan tetap aja ada aturan karena kan pasti bertabrakan sama seberang sama yang lain. Ya, tadi ya bagus be yourself, tapi kalau nggak ada batasannya akhirnya kebablasan. harus tahu lah, harus menempatkan sesuatu pada tempatnya itu. Iya sih, Ya. suka aneh aja kayak misalkan be yourself atau enggak free will. Pernah dibahas sih free will itu filosof barat kalau nggak salah. Aku lupa namanya siapa. Aku lihat di YouTube-nya Eno Bening. Sebenarnya apakah ada yang benar-benar free will itu, benar-benar bebas, kebebasan kita tuh apakah ada? Sebenarnya nggak ada sama sekali bagi kita, karena apapun yang kita pilih di kehidupan kita itu berdasarkan latar belakang yang apa yang kita punya.
kayak gitu. Terikat. Jadi terikat. Jadi walaupun kita ngomong, iya aku bebas memilih fakultas, tapi ternyata kita tidak bebas karena kita dipengaruhi oleh sesuatu Iya. yang sudah kita konsumsi saat misalkan kita remaja atau di SMP, di SMA. Dan itu akhirnya terbatas kan, tidak free kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menurut pendapatku menurut pendapatku pribadi. Kalau ngomong yang ya ini aku kan gaya aku, ya bener juga sih kata kamu, tinggal aja di hutan gitu supaya tidak merugikan orang lain. Mau bagaimanapun kita sebagai kodratnya sebagai materi itu terbatas. Mau bagaimanapun. Jadi nggak usah kayak iya kebebasan dan segala macam, nggak usah pura-pura kebebasan dan segala macam. Orang kita tuh materi kok. Kita ini kodratnya tuh Terbatas ruang terbatas. dan waktu. Jadi nggak usah sok-sok minta kebebasan dan segala macam. Ya kita bebas, tapi dengan ya batasan itu. Dan itu tidak boleh di cross, tidak boleh. Kita nggak boleh cross the line itu. Kita tuh bebas sebebas-bebasnya, tapi pasti ada batasannya. Kadang orang kan nggak menyadari batasan itu, kayak misal bebas berpendapat. Nanti kalau misal kayak misal konten kayak gini kan ya wis lah gitu loh, pasti kan orang nggak akan terlalu mengkritik kebebasan berpendapat, kayak misal masalah politik aja gitu, misal apa mas di negara ini sekarang, jadi kalau misal dia itu tidak bisa mengungkapkan pendapatnya, nanti alasannya itu kayak oh berarti pemerintah ini apa ya tidak mendukung kita untuk bebas berpendapat, kita dikekang gini gitulah kan. Pendapat ini tadi kan nggak semuanya itu harus diinikan kayak gitu, apalagi kalau nggak ada solusi ya wis buat apa Iya kan betul. gitu. Kalau misal kayak di kejadian yang anak yang kecelakaan itu tadi, misal dia dikritik bilang kamu kok gitu ya, nggak apa-apa nih, kamu nggak apa-apa, aku bebas dong menyampaikan pendapat, ya kan nggak gitu juga, dilihat-lihat apa nih kamu gimana pendapatmu, nyampeinnya gimana, ada solusi nggak kan gitu. Iya. Pasti ada batasan lah. Bener. Ya kita bukan Tuhan lah ya. Kita nggak bebas. Ya, bukan yang punya alam. Iya. Ya makanya lucu aja sih sama orang-orang yang be yourself, ya kebebasan. Kita dikekang gitu. Ya emang kita dikekang karena kita materi gitu. Ya mungkin nggak ini kali mungkin kita konotasi kebebasan itu dengan sesuatu yang lebih positif. Mungkin kalau kita bilang kita terkekang akhirnya jatuhnya kayak di penjara kan gitu kan. Padahal juga bebas-bebas aja kan gitu. Ya mungkin gimana cara menyampaikan bahasa bebas itu tapi masih dalam konteks yang wajar, yang masih sesuai dengan aturan manusia, itu aja sih. Sebagai manusia ya kebebasan itu juga harus sesuai dengan yang punya pribadi atau jenis dari manusia itu sendiri gitu sih, nggak perlu yang namanya nanti merasa berarti kita nggak bebas ya, terkekang ya, nggak gitu juga, enggak. Atau juga kita juga masih bisa kalau kamu bisa keluar dari yang namanya materi dalam diri ya, maksudnya jisim atau tubuh kita, berarti kamu benar-benar bebas ketika kamu bersatu dengan apa, misalkan gitu. Nah, artinya di sini bukan berarti bebas, bukan terkekang atau terpenjara atau merasa tersulitkan untuk dirinya, enggak seperti itu juga. Tetap artinya sistem ada, keterbatasan ada. Ya kayak main bola lah. Atau juga nikmati dan enjoy aja tuh kalau main bola dengan aturan nggak boleh offside, nggak boleh hand, nggak boleh kartu kuning, nggak boleh kartu merah, harus satu bola yang dijadiin ini kan gitu. Artinya kan sama seperti itu juga terbatas kan. Dan itu bebas ngelakuinnya, tapi menikmati juga lah. Nah, bagaimana kebebasan itu tetap dinikmati. Be yourself, tetap be yourself. Iya harus. Nggak mungkin dong aku jadi Laras atau aku jadi Kahodi, jangan, nggak mungkin juga kan gitu. Tetap jadi diri Kamu sendiri. jadi introvert. Aku kan introvert. Emang enggak. Coba dilihat dari awal. Artinya kan tetap dengan kebebasan itu sendiri, tapi tetap menikmati, enjoy aja, nggak berat atau sulit. Gitu. Cukup. Kebebasan yang kita punya sekarang ini cukup, kalau menurut aku. Atau berlebih lah. Ya kalau selama bebas ya bebas, emang nggak tahu sih, kalau aku sih nggak ngerasa terkekang. Iya aku juga. Sampai kita bisa pergi ke Mars itu nyantai.
dengan dengan apa hukum-hukum fisika yang ada gitu. Ya, dengan keyakinannya masing-masing. Kalau orang-orang merasa memiliki keyakinan itu, Ya kamu kira, Iya. ya kamu, ya kamu. ya itu tadi, menurut aturan, berarti kan dia merasa tidak bebas seperti itu. Iya itu dari sebenarnya dari pikiran dan hatinya dia sendiri kali ya gitu. Seperti Dia Definisi. merasa bebas nggak bebasnya kan dari dirinya. Kalian nonton itu enggak apa anime Attack on Titan? Tentu tidak. Itu tentang kebebasan tau. Ya, itu tentang itu tentang kebebasan. Sama Yokosuka Neverland juga tentang kebebasan. Jadi ceritanya tuh aku nggak mau cerita banyak ini detail. Aku tenang aja. Jadi dia tuh satu anak yang tinggal di dalam apa ya rumah, bukan, di dalam daerah yang dikurung oleh tembok besar, dan dia nggak boleh melewati tembok itu karena misalkan ada Titan itu yang kayak monster besar gitu yang bisa makan dia, pokoknya kayak gitu. Itu Attack on Titan. Nah ini ceritanya tuh dia tuh pingin meraih kebebasan tersebut. Aku pingin memusnahkan semua Titan dan aku pingin keluar bebas dari apa dinding ini. Aku pingin tinggal di luar dinding. Dia bilang kayak gitu. Terus dia berusaha, akhirnya dia bisa keluar dari dinding itu. Ternyata apa yang dia bayangkan kebebasan yang dia bayangkan setelah di luar dinding itu ternyata itu tetap terkekang. Karena ada kebebasan yang lainnya. Yang di atas itu. Ternyata 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 yang dia harus raih setelah dia setelah dia keluar dari dinding itu. Jadi menurut aku kayak kebebasan itu tidak akan pernah cukup. Apa yang kita tafsirkan di kepala kita, oh aku bebas setelah aku lulus SMA dan aku tinggal tinggal di luar rumah ngekos sendiri, ya kan? Aku bakal bebas, aku nggak bakal ada peraturan masuk musola, aku nggak bakal ada peraturan rumah, aku bisa mengatur diriku sendiri di kos-kosan. Ternyata enggak, ternyata ada peraturan juga di kos-kosan itu bahwa kayak gini gitu. Jadi dimanapun ketika kita menafsirkan kebebasan itu pasti ada peraturan lainnya yang itu yang membatasi kita gitu. Ngerti nggak sih apa yang aku Iya paham. try to Jadi say gitu? dimanapun kita berada itu ya wes pasti ada aturan, nggak mungkin bisa bebas. Iya, jadi nggak mungkin kayak bisa apa? Ya itulah intinya. Pasti kita kalau ngejar apa yang kita pingin, hawa nafsu kita, itu menurut aku itu kebebasan gitu lah. Tafsir dari kebebasan itu nggak bakal ada selesainya dan bakal ada to the next level lagi. Betul. Ya, begitu. Betul sekali. Jadi kesimpulannya adalah kalian harus melihat Attack on Titan. Ya nggak pada mau. Ya. Selama kita ngomong ini, kesimpulannya nonton itu ya. Iya, wis ngomong panjang lebar ternyata. Mari kita bersama-sama nonton anime. Attack on Titan. Ampun, Anak-anak kan biasanya nonton bareng nih, kita suka nonton apa. Oke. Tak ajakin nonton itu apa anime, kagak ada yang mau ikutan, ngeselin kan. Ya tuh gimana kan Yang wibu Iya, cuma yang wibu aku doang coba. Aduh, enggak, aku enggak wibu. Enggak. babi. Nanti kalau dimarahi sama wibu, apa emang aibnya wibu kok sampai nggak mau, nggak boleh? Aku akui, Ras. Kenapa? Kenapa, Sur? Kamu akuin kalau kamu itu wibu. Biar sama mereka juga. Kamu juga suka ini banget. Anime. Iya. Enggak sih, biasa aja. Enggak, soalnya dulu itu waktu SD itu aku nontonnya itu anime gitu, bukan kan kalau biasanya anak-anak SD zaman dulu kan Bom Bom sama Lala itu nonton apa tuh
Ya nonton Bidadari itu. Dora. Kok aku gak Ingat nonton film Bidadari 12. Aku Bidadari. nonton Dora Meh, gitu-gitu, Backyardigans, SpongeBob. Nickelodeon ya. Ini hari Ya, Minggu dari pagi sampai siang udah nggak absen. Itu anime itu. Nah, aku suka nonton itu. Terus aku suka berebut sama si bapak. Bapak pingin nonton Berita. Dragon Ball. Aku pingin nonton itu Powerpuff Girl kalau nggak salah. Akhirnya rebutan, akhirnya Dragon Ball nontonnya. nih Dragon Ball juga Jepang. Cina deh ya Dragon Ball. Ada apa dibahas tuh? Ya pokoknya dari dulu aku suka. Pacar Tapi pertama aku dulu juga juga nonton kartun Jepang kok, Ras. Sama. Shinchan, Doraemon. Doraemon. Kemarin kan Bukan nikah anime ya si berarti ya, Nobita. bukan diundang bah. Doraemon anime termasuk anime. Ya itu Kartu. guys mentok itu. Tapi yang jadi gosip. Yang apa? Ngarang penulis Doraemon itu bunuh diri loh. Apa lah karena dia Frustasi kayak. Frustasi guys. Tetap Wow. disuruh diperes otaknya, Bang. Disuruh buat ide-ide baru. ngarang Doraemon. Buat Padahal ya ini tuh sudah habis, ngapain dipanjang-panjangin kayak sinetron Indonesia. milking. Iya bener. Ya, Sian. Tertekan tuh berarti. Udah capek, depresi. iya kayak gitu. Nggak ada pegangannya itu, makanya bingung dia. Padahal Tapi kan mati. meninggal memang meninggal kan, bukan bunuh diri apa gimana kan. bunuh diri. Nggak tahu sih bunuh diri. Bunuh diri bukan meninggal biasa, bunuh diri. Gitu. Burdir. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh kayak gitu. Bundir. Burdir. Kayak gitu. Aduh mau ngomong apa sih lupa. Ya tapi emang banyak sih yang milking yang ya namanya juga kapitalisme. Lagi hot-hotnya kan, tidak boleh diakhiri begitu saja. Banyak pesanan-pesanan ini apa? Faktornya bukan itu aja Berarti pasti. sama kayak COVID ini ya, tidak boleh diakhiri begitu saja. Karena Masih banyak mendapatkan pesanan-pesanan. Iya rapid dan segala macam. Nggak mungkin cuman karena faktor dia nggak bisa ngelanjutin apa ceritanya, kan bisa jadi ada faktor yang lainnya kita nggak tahu. Percintaan, Seru ya. Iya Dia betul, udah punya bisa. suami, sudah punya istri, sudah punya anak. nggak ada yang tahu, pasti dia atau iseng kan, nggak ada yang tahu, pasti ada faktor Faktor pendukung. Iya Bukan bisa juga. bukan nggak bisa, tapi mungkin dia bisa tapi dia frustasi gitu loh, kayak aduh apaan sih nih gitu. Oke. Oh kok Bukan tahu dia sih nggak Ras, bisa, emang pasti. dia curhat sama kau. Tapi emang sedih banget sih. Astagfirullahaladzim, enggak, tapi itu tulisannya kayak gitu aja yang aku baca. Tapi nggak tahu ya ini terkait benar apa salah karena aku baca di Twitter. Kayak gitu. Tapi emang sedih banget sih ketika anime yang kamu suka, bener-bener kamu suka gitu, terus harus diakhiri gitu kan. Jadi kayaknya banyak yang kecewa. Mungkin mereka juga tidak mau mengecewakan para fans ya. Jadi di milking, dipanjang-panjangin dan segala macem kayak gitu. Ya kan sampai kemarin katanya Naruto mati sampai ada yang nangis kayak gitu. Mau melayat aja nggak bisa, kejauhan di Jepang. Ya udah nyampe Jepang pun nggak bisa melayat, maaf. Enggak Ras, tapi kayak enggak ini deh Ras, yang pengarang Doraemon sampai tetap lo ya, kayak dia meninggal apa gitu. Oh iya. Mungkin juga Bukan salah. mengakhiri hidupnya. Salah. Mungkin supaya juicy gitu dikatain kayak gitu, ditambah-tambahin kayak gitu. Ya, biar bisa panjang Twitternya. Kalau balik ke konteks kita ya, ke fenomena yang udah disebutin sama teman-teman, mungkin kita punya satu fenomena tapi kayaknya udah banyak. Masalah distrak ya, masalah pengalihan. Kayaknya banyak hal yang dijadikan apa ya istilahnya, Pengalihan isu.
pengalihan, maksudnya pengalihan tujuan hidup masing-masing. Oh, kirain berita. Kayak teman-teman sekarang udah makin canggih kan teknologi, terus orang-orang pada fokus sama figur-figur yang ada, kayak gitu sih. Maksudnya mencari kesenangan atau hiburannya tuh macam-macam. Tapi ada di sisi lain, justru mereka juga dilukai dengan hiburannya dia sendiri gitu loh. Ya kayak ibaratnya tadi contoh Iya sih, miris kan, niatnya menghibur, tapi ternyata zonk. idola-idola mereka yang bahkan yang bisa jadi lukanya mereka sendiri. Memang penyembuhnya mereka. Ada yang bisa sembuh karena itu, ya beberapa orang yang ini sih yang ngomong. Cuman itu tadi balik lagi ke pengalian-pengalian yang ada. Ternyata kalau dilihat kita nih suka mencontoh sesuatu gitu loh. Kita suka meniru sesuatu ya. Jadi jangan sampai kita salah pilih dalam apa ya kita gitu loh. Mungkin nggak apa-apa sesekali, tapi jangan sampai jadikan apa ya kecanduan atau jadikan apa ya kita jadinya nggak punya pondasi, nggak punya prinsip gitu loh karena kita ikut yang ingin lakukan atau idola-idola kita lakukan gitu. Yang penting jangan sampai ngerugiin diri kita dengan keputusan atau pilihan yang kita anut gitu sih. Itu balik ke ininya ya, misal kalau kita lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Kayak kita kekurangan figur yang real ya mungkin. Padahal ya banyak sih figur-figur yang baik, cuman figur yang real aja kadang kita yang nggak nyata jadiin real ya kan, itu bahkan sampai orang-orang jadi ODGJ, terobsesi dengan sesuatu ya kan, nggak sedikit kan orang-orang sampai kayak gitu misal. Akhirnya dunia yang dia pilihkan jadi dunia nyatanya. Sebenarnya kita mau ngomong halu ya, cuman rada halus gitu kan, maksudnya udah mulai halu-halu dengan ininya sendiri gitu loh. Jadi kita lupa mana nih yang prioritas, mana yang nggak prioritas. Makanya kadang kita nggak connect, nggak empatinya nggak cepet connect ya, karena ini kadang kita udah banyak teralihkan dengan sesuatu, jadinya kita nggak sih kita nggak sih kita perhatiin atau enggak deh, yang penting aku bahagia, yang penting aku dengan duniaku, misal kayak gitu sih. Oke. Iya sih benar. Ya kayak misalkan opa-opanya ternyata ditemukan berpacaran dengan Siapa artis gitu. lain gitu kan. Kayak Langsung aku. kayak, oh, broken heart. Padahal dia biasa aja gitu ya. Padahal mereka juga pasti punya tekanan kok. Ini sebenarnya kalau masalah kayak fans sama ini tuh relasi yang kuat ya. Maksudnya itu ada ini sendiri loh. Army. Nah, udah masuk ke ininya dunianya mereka masing-masing. Bisa jadi sama-sama terluka gitu loh. Cuman ada ini konsekuensinya sendiri sih kalau makanya jangan ini sih aturan yang selalu kita dengerin dari ini ya. Apa kita quotes-quotes-nya Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kan pokoknya jangan terikat sih sama sesuatu yang secara berlebihan. Jadi kalau kehilangan, terluka atau sedih jadi nggak terlalu ini. Yang penting kalau mau terikat sesuatu yang jelas, yang permanen, yang benar-benar apa ya suci atau Spidol. sesuatu benar iya yang benar-benar bisa menjamin. Apa sih yang ngejamin? Kita butuh penjamin loh, garansi untuk diri kita. Selama ini kita ngikut-ngikut aja yang tidak terjamin nanti ke depannya atau saat ini misal. Itu juga perlu diperhatikan juga sih untuk hal-hal yang seperti itu. Apapun relasinya, yang penting kita tahu harus terikat sama siapa, harus nggak boleh terlalu berlebihan atau terobsesi dengan apa, itu juga perlu. Tadi aku bilang, kamu kan bilang permanen ya, terus aku bilang spidol, terus kamu bilang iya gitu. Jadi kan kira ono wong ngomong dipotong. Ya maaf guys, ya loh. Astagfirullahaladzim. Iya, tapi aku setuju banget sama pendapatnya Suraya, kita nggak boleh terikat kayak gitu. Apalagi sama sesuatu yang ringkih sama juga. sesuatu. Itu sih kita sih yang kekurangannya di situ. Makanya kalau ada apa-apa urusan sama hati, kan kadang bilang gampang baper, dibully cepet ini. Sebenarnya itu dua relasi sih. Yang satu harus jaga mulut, yang satu hati dan mentalnya juga harus kuat kan. Itu tadi jangan terlalu saling menjaga. Kalau harga diri tetap kalau kita punya Tuhan ya pasti menganggap bahwa harga diri kita juga di Tuhan. Mau difitnah, mau di apapun ya tetap balik ke penilaiannya untuk diri kita. Tapi kalau kita pengakuan dari orang lain, kepengen kayak tadi teman-teman misal lihat fenomena-fenomena pengen viral ya, siap-siap juga dengan resiko dan konsekuensi jadi orang terkenal, itu pasti berat juga, nggak gampang. Iya. Nggak enak juga. Maaf ya guys. Waktu
sama kalian berkurang jadi gara-gara aku terkenal ya. Terkenal di neraka. Ya enggak astagfirullahaladzim. Di dunia halumu sendiri. Iya. Tapi iya bener. Aduh aku lupa. Oh ya, aku mau ngomong ini. Mau nanggepin Suraya itu. Yang kalau Suraya kan menakel gitu, mengambil referensi dari Sayyidina bin Abi Thalib. Kalau aku ngambil referensi dari komikal. Nggak apa-apa, yang positif. Sayyidina Sopora. Sayyidina Bob Burnham. Di Bob Burnham itu dia bilang, dia kan komikal ya, dan dia bilang gini, artis-artis tuh zaman sekarang tuh khususnya ini ya penyanyi pop dan segala macam itu mentreat apa sih tuh fansnya itu ke feel to the next level gitu loh, kayak feelingnya juga gitu. Sebenarnya sih sebagai penyanyi ya berkaryalah, sudah selesai gitu. Jangan mentreat mereka sebagai ya I care for you. Ya, kita care sebagai manusia tapi tidak seperti itu gitu loh. Tidak seperti apa yang fans bayangkan ke idolanya mereka kayak gitu. Dan itu menjadikan ya ladang uang yang sangat Feelingnya mereka tuh kayak kayaknya gimana ini ya gitu loh. Jadi kita tuh ada tingkatan emosional sendiri. Kamu kalau misal bias apapun yang dia ini kita harus dukung, ini tuh bentuk dukungan kita. Padahal lo iku sing suke penyanyi ini kan melarat gak mangan mie. Terus teh bener. Jadi tidak memprioritaskan dirinya, malah memprioritaskan artis ini wis bisa beli mobil 10, 20, ada 10, 20 yang ganti-ganti mobil yang ngasih uang ini tadi. Setiap hari ganti-ganti Gojek. Setiap hari ganti-ganti merek mie. Kalau mau makan rendang, mie rendang. gitu. Sampai kan ada, kalau nggak salah, aduh lupa deh, artis siapa. Jadi dia itu ya buat kayak di YouTube itu kan ada YouTube Premium dan segala macam. Ini tuh kayak misalkan untuk 100 orang pertama dia bisa ngobrol langsung, chatting langsung sama aku kayak gitu. Padahal chattingnya gitu-gitu aja gitu. Untuk 200 orang pertama bisa ini bisa itu dan mereka bayar berlomba-lomba seperti itu. Kayak gitu. Kayak this is wrong. Enggak bener gitu. Ya, tapi ya yang banyak ikutannya yang remaja. Balik lagi remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, visi ini tuh ini nggak sih, dengar berita nggak sih yang anak belanja di Indomaret 800.000 buat beli diamond gem? Ya, dengar. Sumpah. Ya Allah, itu tuh yang dimarahin kasirnya coba. Iya, Kenapa betul. kamu ladenin dia sampai rame tukaran jadi di Indomaret ini Sumpah. tadi? Iya, gara-gara si anaknya ini beli. Aku sampai mikir ya Allah, anak ini ya. Ya mungkin karena anak-anak kan dia pokoknya tahu seru gitu kan, beli-beli diamond, beli apa gak tahu deh. Sampai 800.000, aku sampai wow. Serela itu mereka mengeluarkan sesuatu untuk yang mereka sukai, yang nggak masalah, tapi kan jadi masalah ketika itu uang orang tuanya dia ngambil nggak pakai izin, terus orang tuanya juga nggak tahu kenapa kok yang dimarahin malah kasirnya gitu. Padahal dia kan pasti nggak tahu kalau anak ini ya mungkin aja dia dapat uang lebaran, mungkin aja dapat uang dari orang tuanya, kan nggak tahu. Tapi dimarahin, ngapain kamu harusnya ngelihat anak kecil bawa uang 800.000 itu kamu curiga ya mana saya tahu Pak, saya kan kasir. Iya, betul. Iya benar juga sih. Itu diamond buat apa? Top up apa sih yang pakai diamond tuh? Free Fire kayaknya, FF itu nggak tahu. Pokoknya buat beli diamond, bukan diamond asli ya, diamond game itu. Iya. Top up diamond itu. Ya buat beli hero kayaknya. Kayak gue pengen banget beli hero. Untungnya kamu tidak kaya. Iya, coba kalau aku kaya udah aku beliin semua hero-heronya. Ntar pakai uang suami ya. Mana ini? Kok maharnya seperangkat hero. Mahalnya ini top up diamond. Itu ada anak-anak kecil itu lucu banget. Kamu lihat gak Sur? Apa itu? Video gini. Untuk apa kamu di
diciptakan ke dunia, dilahirkan ke dunia, terus anak-anak kecil itu jawab untuk ini, untuk menjadi anak yang soleh, untuk ini. Ada yang jawab untuk top up diamond, katanya gitu. Berdasarkan Lucu. Ayo. Anak-anak latar kecil, anak ke SD gitu, Itu SD berarti kan SMP. dari kecil itu kan katanya kan tadi kan apa artis gitu yang gue bilang tadi kan orang ini sampai invest di linknya segalanya berarti nggak cuma artis kata game kan gitu sesuatu yang apa yang disenangi jadi orang sekarang itu kayak wis rela berkorban meskipun dia nggak bisa makan nggak apa pokok top up payment. Iya, iya. Tapi aku juga belum bisa sih kalau misalkan kayak game kayak gitu. Mungkin ada yang hobi, ada yang apalagi ada yang pro player itu apa? Ya udah berarti Ya yang ininya pro gitu. Kayak gitu. Ya mungkin juga yang kayak misalkan ngefans sampai idol kayak gitu, yang biasanya cowok-cowok teriak-teriak, woi, 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 kayak gitu. Itu mungkin mereka juga hobi gitu loh. Apa Ras kok teriak woi woi apa emang? Itu loh yang fanbase. Hah? aku Kalau gak mau nyebutin. artinya kan dia ngefans, ngagumin, terus dia kayak fanbase-nya gitu kayak apa ya kalau lagi konser gitu kan Ras. Oh kayak ada fancamnya gitu teman Laras ini kok mati mikrofonnya. Kamu jangan kabur Ras setelah memancing kekeruhan kabur deh. Kayak gitu. Haus pingin minum terus. Ya nggak apa-apa, yang penting itu tadi tahu, nggak berlebihan, nggak terikat, nggak sampai semua prinsip hidupnya Iya dikorbankan. kan pasti setiap orang kan punya program hidup. Nah, itu jangan sampai berantakan. Kalau hiburan, kita nggak bisa ngelarang ya, karena setiap orang punya hiburannya masing-masing. Itu tadi. Kalau nggak gitu akhirnya kita dihujat semua orang nih. Karena semua orang pasti punya yang sesuatu yang dikagumin itu tadi. Mungkin siapa kagum sama siapa kan gitu. Sampai terikat gitu. Nggak terus mau ngurusin hidup sampai akhir nggak juga gitu. Iya betul. Kita juga nggak bisa ngelarang. Ya orang juga butuh hiburan kan, butuh hobi. Makanya aku bingung gimana gitu kalau hobi. Kecuali nih maaf ya motong. Kecuali kamu punya alternatif gitu. Kalau kamu punya alternatif dijadikan satu penyaluran yang benar-benar yang positif, it's okay. Pasti mereka pun bisa menerima pelan-pelan karena kan nggak mungkin orang langsung suka kan gitu. Yang tentunya menyenangkan, menghilangkan rasa penat mereka atau sumpeknya mereka kan kayak gitu. Jadi bagaimana misal kalau hal-hal yang positif itu tadi menjadikan alternatif. Sebetulnya kalau kita lihat kan ada sampai yang donasi gitu-gitu kan atas nama ini. Sebetulnya mungkin itu juga bagian dari hal positif dari sisi sosialnya ya kan. Cuman gini, kalau sampai nantinya akhirnya nanti ngambil uangnya orang tua, kita kan nggak ada yang tahu tuh di rumah ngapain aja. Kita kan nggak tahu di kegiatan kesehariannya kayak gimana. Kita kan cuma tahu secara dia di dunia media sosialnya seperti apa. Ya itu tadi, bagaimana kalau kita menjadikannya sebagai alternatif kalau ada atau hal positif lainnya yang bisa dijadikan tempat hiburan dan kesenangan, ya itu lebih baik gitu sih. Jadi nggak harus ngabisin uang untuk hal-hal yang mungkin menurut mereka hal yang menyenangkan, tapi kalau menurut orang-orang yang normalnya itu hal-hal yang kita bilang tersier ya, bukan primer lagi gitu loh. Jadi sudah bagian dari aksesoris gitu-gitu kan udah kebutuhan barang mewah kan gitu. Jadi kadang kita nggak tahu mana nih yang perlu didulukan, mana yang enggak kan gitu. Jangan karena kita pengen senang-senang terus akhirnya yang pokoknya tidak terpenuhi. Betul. Karena sekali. Alternatif sih kalau mau nyari alternatif aja. Misal yuk kita spending waktunya kita misal kalau sekarang mungkin COVID ya nggak bisa ya apa kita di luar halaman depan aja misal workout bareng atau misal cuma jalan-jalan kecil misal cuman Muter-muter. itu kan juga ngabisin tenaga juga. Maksudnya artinya dia punya pengalihan tersendiri yang bermanfaat juga. Badan sehat,
otak juga sehat kan gitu, nggak ngabisin uang kan misal gitu. Ya itu tadi sekali lagi harus pinter-pinter nyari alternatif karena kalau kita cuma ngelarang aja itu nggak akan bisa. Iya, nggak ngasih solusi. Kadang kalau udah kecanduan baru dimarah-marahin tok gitu, nggak dikasih solusi. Ya kasih solusinya apa? Kalau memang sudah merugikan dia dan sekitar gitu, kalau dengan kesenangannya ini tadi. Nggak bisa ditarik gitu aja ya pelan-pelan semua bisa ini kan kalau pelan-pelan nggak langsung ditarik total ya, alternatif pelan-pelan. Ya itu tadi jangan sampai ketergantungan, misal dikasih waktu tertentu, misal untuk game cuma berapa jam dengan syarat apa. Jadi jangan cuma-cuman terus dibiarin gitu aja. Mungkin karena orang tua sibuk kadang ya, jadi nggak bisa kontrol 100% atau apapun itu ntar uang jajannya ternyata dialokasikan untuk beli sesuatu yang lain, ternyata dia nggak makan atau nggak apa, misalkan itu juga Ya, perlu bukan dibuat makan akhirnya sakit. Ya artinya rugi lagi. Ini sebenarnya dari tadi, Laras tadi kan pengennya saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan filosofi atau filsafat etik ya. Itu sebenarnya udah nyakup sih secara ininya ya, secara percontohan atau analogi atau real nyatanya. Mm-mm. Dilihat sebetulnya dari sisi kita bermoral atau tidaknya atau berperilaku yang benar atau salahnya, kalau kita lihat selagi itu kita bisa lihat keuntungannya atau kemaslahatannya lebih dominan daripada kerugian, itu sudah bagian dari dia masuk dalam orang yang berakhlak atau bermoral, karena dia pasti mementingkan kemaslahatan bukan cuma diri sendiri, banyak orang. Itu sih yang perlu diperhatikan kalau dari sisi filosofinya. Kalau mau lebih tinggi lagi masih banyak sih, cuman ya kita nggak mau, kita kan bukan konten untuk membahas hal-hal seperti itu, tapi intinya kalau tadi kita dalam melakukan sesuatu berpikir matang-matang, kita ini deh, hitung-hitungan deh. Masa sih kita kalah sama orang-orang kapitalis yang hitung-hitungannya banget gitu loh. Untuk hal-hal seperti ini bahkan waktu itu adalah nyawa buat diri kita, bahkan waktu itu adalah uang buat diri kita. Kenapa kita nggak juga memperhitungkan apa sih yang keuntungan apa aja yang kita bisa ambil ketika kita mengambil sikap dalam memutuskan sesuatu itu dalam apapun ya dalam kehidupannya kita. Jadi kita usahakan itu tadi hitung-hitungan untung ruginya. Jadi kalau apa-apa Ya, jadi boboh atau nggak enggak. impulsif gitu ya, nggak impulsif kayak gegabah gitu. Ya lebih banyak dipikir dulu. Tapi kalau menurutmu kayak apa kan? Apalagi kan anak-anak sekarang kan mentingin kalau misal ketika dewasa gitu kan, pasti kan udah beda yang dipikirkan apa tahu prioritas lah gini-gini. Tapi kalau misal buat anak-anak sekarang ada nggak sih tips-tipsnya gitu anak-anak muda sekarang biar dia bisa lebih apa ya berhati-hati gitu apa mungkin ada tips-tips khusus apa gimana? Sebetulnya setiap ini ada masanya ya. Kayak kita kan bilang tadi, Kak Ija bilang kan kalau udah dewasa pasti sudah tidak berpikiran untuk seperti itu. Pasti dia akan lebih dewasa lah artinya di situ. Jadi untuk anak-anak usia yang misal dari anak-anak ya, kemudian beranjak dewasa, masih remaja, sebetulnya sekali lagi bukan berarti mereka tidak bisa diarahkan ya. Mereka pasti cari figur. Itu tadi sekali lagi bagaimana kita memperkenalkan figur. Ini baik dari sisi internal maupun eksternalnya. Tapi kalau kita memperkenalkan figur berarti dari sisi eksternalnya ya. Kita memperkenalkan figur-figur yang baik. Mungkin nggak semudah itu, tapi pelan-pelan. Karena mereka cuman ibaratnya kayak wadah, kita tuangin sesuatu, kemudian dia niru gitu loh. Dia serap, kemudian dia berpikir pelan-pelan. Meskipun pemikirannya bukan sekompleks yang dimiliki orang dewasa. Jadi bagaimana kita untuk hal-hal eksternalnya kita buat figur atau panutan, apapun itu, apapun entah lewat orang-orang yang ilmuwan, motivator atau apapun yang atau orang tuanya sendiri, itu kan bisa jadi figur karena dia niru, pasti niru, nggak mungkin enggak. Yang kedua mungkin dari teman terdekatnya, kita cari habit atau tempat-tempat yang sekiranya dia di situ sangat bersih, lingkungan yang bersih, lingkungan yang positif. Jadi teman dekat itu juga berpengaruh. Jadi Oh pelan-pelan. iya sih kadang kan orang yang misal dari didikannya misal didikan baik gini 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 tapi karena lingkungan atau karena temen jadi keseret kan kan kadang gitu kan bilangnya ini kebawa temen ya itu ya memang memang nyata gitu berarti ya yang kayak gitu itu. Ya, betul ngaruh. Jadi teman, figur. Jadi dia cuman sekarang ini kalau untuk anak-anak dia mau apa yang dia lihat, dia berusaha untuk mengekspresikan Iya, juga. meniru. Niru juga.
Iya betul sih, tadi itu jadi remaja atau anak-anak itu kayak air, iya betul sih. Jadi tergantung wadah yang disediakan. Kalau misal wadahnya kotak ya dia jadi mengikuti wadah itu sendiri. Jadi kayak butuh pendampingan terus gitu berarti ya. Nggak Mm-mm. boleh ditinggalkan. Ini dari Masya Allah. sisi edukasi. Tapi kalau 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 sempat ya tadi kan karena Pak Laras kan udah bilang pengen dari sisi filosofinya, sebetulnya kalau yang levelnya lebih tinggi lagi sebetulnya bahkan dalam pembentukan karakter atau kepribadian seseorang itu bisa saja itu bukan pendidikan yang berpengaruh, tapi itu bisa jadi sebuah anugerah juga. Artinya kayak rahmat gitu loh. Apa ya, balik lagi ke fitrahnya dia. Sebetulnya kita ini memang bisa dibentuk ya A, B, C, D-nya. Tapi kita ada banyak faktor yang sebelum kita lahir pun itu juga udah berpengaruh. Jadi kita nggak bisa apa ya, menyalahkan mencari kambing hitam untuk kesalahan yang akan dilakukan seseorang atau seorang anak itu. Jadi kita balik lagi ke apa, ke pembentukan karakter itu tadi, ada banyak banget yang berperan di sini. Jadi usaha kita, kan tadi kan diminta gimana sih usahanya, ya usaha kita tadi tuh, kita buat lingkungan yang baik, kita cari figur yang baik, kita buat program-program, artinya kegiatan atau proyek-proyek yang positif Positif. Mm-mm. untuk pembentukan itu. Setuju. Kita juga punya tanggung jawab moral untuk membangun nuansa ya Indonesia yang lebih baik. Cie. Nuansa Coblos bening. Laras. Besar banget Indonesia cakupannya, diri kita sendiri dan dulu dan sekitar gitu. Bu Laras Ya, kan the maksudnya next presiden gantiin Pak Jokowi. iya, Coblos Laras makanya aku bilang ya. Sorry, soalnya aku nggak tahu kata-kata yang apa ya lebih aktualnya apa. Tapi ya, aku setuju sama Surya itu, sama kalian juga. Apa? Jadi inget sama kata-katanya Gita, tahu Gita? Bukan Fitri. Gita Slavina, Gita Fitri Kita ya namanya. tawa. Kita yang YouTuber sama. Iya betul. Kalau nggak salah dia itu waktu itu pernah di videonya pingin siarannya MLI sama Coki sama siapa Tetan Muslim lah, aku demen banget ngeliatinnya. Jadi waktu itu dia cerita. Jadi dia cerita tentang di Jepang sampai di Jerman itu. Dia orang Jerman itu punya kebiasaan untuk nyebrang di zebra cross atau di jembatan penyerbangan itu. Terus udah gitu si Gita ini nih tanya sama temennya gitu, ngapain kita harus jauh-jauh ke zebra cross? Di sini aja orang toh juga lagi sepi gitu kan, nggak bakal ada kecelakaan ini gitu, lagi bener-bener sepi, jauh banget zebra crossnya karena emang kebiasaan orang Indonesia seperti itu kan, yang nyebrang di mana aja. Terus udah gitu si orang Jermannya itu bilang gini, enggak lah, nggak boleh kayak gitu ntar kalau ada anak kecil lihat gimana, kayak gitu. Dia punya tanggung jawab moral walaupun nggak ada maksudnya walaupun dia bakal selamat di ujung jalannya sono gitu, tapi dia punya tanggung jawab moral untuk tidak melakukan tersebut. Nanti kalau anak kecil yang lihat gimana gitu kan, kayak gitu. Itu sih salut banget sih aku, kayak oh iya kita ya, banyak butuh mental kayak gitu. Kenapa? yang kelihatannya sepele tapi sebetulnya banyak hal yang berharga yang bisa diambil dari kisah tadi. Kisahnya si Gita itu loh yang di zebra cross. Iya, Kayaknya betul. gitu kayak biasa aja, padahal itu kan sesuatu yang artinya itu kan sebetulnya kayak zebra cross, kayak lampu merah, itu kan aturan bersama gitu. Jadi dia benar-benar menghormati dan menghargai aturan bersama gitu. Iya, benar-benar. Aku selama ini kalau nyebrang di zebra cross bukan gara-gara takut ada anak kecil lihat atau apa. Kalau kecelakaan pasti ada asuransinya gitu. Kalau aku mikirnya. Tapi ternyata to the next level gitu, orang Jerman itu to the next level gitu. Berarti kamu mikir itu, Ras, mana yang untung mana enggak? Tapi katanya sih gitu, katanya ada asuransi dan segala. Gak tahu nih benar apa terkait benar. Kalau mati apa kalau kecelakaan aja? Kecelakaan. Aduh, harus nanti Laras aja didorong di zebra cross biar mati biar dapat asuransi. Iya, janganlah.
kayak gitu. Nggak, tapi itu juga tadi kan bilang kan, gimana kalau ada anak kecil yang lihat ya, iya sekarang itu orang tua yang misalnya yang ignorance kan, mesti kayak nyalahin anaknya gitu, atau enggak anak orang yang lebih tua, itu pasti nyalahin anak muda, kalian tuh kenapa kok begini, lah, padahal dia nggak nyadar anak yang lebih muda itu kan pasti mencontoh dari yang lebih tuanya sendiri gitu, yang nggak bijaksana. Ya jangan sepenuhnya menyalahkan anak-anak kecil atau anak-anak muda, ya dilihat dulu contoh yang di atasnya itu seperti apa, bertanggung jawab apa enggak. Betul. Iya. Jadi kita seharusnya bisa menumbuhkan tanggung jawab moral ya di antara kita. Iya. Beban moral. Dengan kemampuan yang kita miliki gitu sih. Sebenarnya moral itu susah-susah gampang sih. Kita nggak harus belajar pun moral itu kita punya. Karena moral itu dasarnya dari akal. Fitrah. Apa yang akal kita katakan ya ini benar dan ini salah gitu. Pokoknya dasarnya akal, yaitu kita bermoral ya gitu. Ini aku mau cerita lagi satu lagi. Ini kita udah ngobrol kayak 1,5 jam loh. Lebih deh kayaknya. Ras, Ini kita mulai 12.30 Ras. Sampai kapan sih? Enggak, sampai kita akhiri aja deh. Satu cerita lagi dari aku boleh. Ya. Asik kan kalau udah ngobrol itu. Nanti kalau misalnya udah males, udah pengen me time, kalau pengen ngobrol, maaf ya teman-teman. Tapi ini diedit kan? Enggak. Aku masukin semua. Males banget yang mau ngedit tuh 2 jam kayak gitu, masukin aja. Atau enggak kalau diedit pun aku kasih part 1, part 2. Ini malah ngomongin ini ya. Emang ada yang ngedengerin sebanyak ini, Ras? Enggak sih. Nggak tahu, makanya Ras. Ya upload aja. Kan siapa tahu ini kita ini sebagai seperti bintang sinarnya itu. Nanti ini dijadiin clickbait siapa Suroya ini ketua apa ya Lara Suroya ini? Ketua Hauro Nabi. Iya. Nambahin beban moral. Jangan beban moral dong. Loh kan kamu kan Suroya. enteng Sur, jadi kita kasih beban. Karena kurus, kita kan sudah kebanyakan beban berat badan, jadi harus meringankan diri. Iya, sama beban hidup sih kalau aku. Beban keluarga. Sampah masyarakat. Jangan gitu, Res. Kita harus berpikir positif. Ya, positif. Berarti sampah masyarakat yang dipisahkan organik dan non-organik. Itu aja. Konsumsi plastik, Res. Enggak lah yang organik. Yang lebih... Mas ayo cerita, oke. Oh iya, aku mau cerita. Jadi kita tuh kemarin di pengantar kelasnya apa ya Pak Ben itu? Ini literatur filsafat lah gitu. Nah, beliau ini cerita kita tuh lagi bahas ini, moral filsafat akhlak. Terus beliau tuh bilang gini, kasusnya adalah, jadi ada sebidang tanah, di situ ada kebun, misalkan kebun salak, kebun buah jeruk, buah apel, dan segala macam, terserah. Kebun, satu petak itu, yang tingginya, pagarnya yang tingginya 1 meter, tidak ada pintunya, tapi 1 meter, dan bapak ini misalkan Bapak Soleh ini tidak ingin ada orang masuk selain dia, atau enggak selain pekerjanya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai buah-buahnya ini diambil gitu loh, dicuri gitu. Nah, apa yang Bapak ini harus lakukan? Kayak gitu. Nah, ada yang jawab, ditinggikan, pagernya ditinggikan. Terus udah gitu ada yang jawab ditinggikan, dikasih kawat berduri samping-sampingnya, terus apalagi dikasih listrik kawat duri listrik itu. Terus udah gitu ada lagi dikasih CCTV, ada lagi dikasih tulisan masuk tinggal nama, gitu. Masuk tanpa izin tinggal nama gitu, kayak gitu. Ada bermacam-macam. Nah, dan rata-rata jawabannya seperti itu. Terus Pak Ben itu bilang gini,
sorry, supaya Bedu bilang kayak gini. Sebenarnya semakin kita memberikan sesuatu, semakin sederhana perintahnya, itu semakin tinggi moral di sekitar kita, di masyarakat kita, kayak gitu. Misalkan tulisannya hanya jangan dilarang masuk, dan memang tidak ada yang masuk, tidak ditinggikan pagarnya, tidak di apa-apakan pagarnya, cuma dikatakan selain pemilik tanpa izin dilarang masuk, itu sudah tidak ada yang masuk, itu berarti di sekitar situ tinggi moralnya. Atau lebih lagi, tanah ini atau perkebunan ini milik Bapak Soleh. Nah, udah dengan kata-kata seperti itu dan tidak ada yang masuk, deh itu udah top marko, top moralnya tinggi. Tapi rata-rata jawaban dari teman-teman satu kelas sekalian itu mereka yang kayak ya apa masuk tinggal nama gini segala macam. Mereka men-treat sesama manusia itu seperti ya tidak bermoral, disamakan dengan hewan. Kan kalau hewan kan kalau ditinggikan apa tuh namanya pagarnya, ya hewan pun tidak bisa masuk kayak gitu. Atau enggak ada sengatan listrik di situ, hewan pun pas mau masuk pun mati gitu kan. Nah kayak gitu. Dan aku di situ kayak sadar, wah miris banget ya. Berarti kita sudah terbiasa untuk, dan menurut aku ya jawaban-jawaban kayak gitu biasa. Ya ditinggiin aja, dikasih kawat berduri dan segala macam. Itu menurut aku biasa. Dan ternyata kita sudah terbiasa untuk tinggal di itu suasana yang tidak bermoral gitu. Oke, tepuk tangannya mana? Ya, yang di sana tepuk tangannya mana? Coba harusnya kamu punya sound effect, Ras. Jadi kalau kau habis ngomong langsung menolong dirimu sendiri gitu loh. Iya, iya betul. Jadi nggak awkward gitu ya. Itu kayak ya kita gini, sudah kita diam semua. Kayak nggak keren gitu loh, kesel. Enggak, iya tapi betul gitu. Jadi kita udah terbiasa yang kayak orang kalau ini dikasih CCTV lah apa gitu kan, berarti kan ya wis tingkat moralnya perlu dipertanyakan gitu. Atau kalau bangun rumah pagarnya ditinggi-tinggiin gitu. Ya wis Iya. hal yang lumrah gitu, bukan hal yang aneh. Iya betul kan, kalau suami istri itu cukup dikasih tahu dia pakai cincin aja mungkin ada yang nggak mau godain gitu. nggak harus naruh nama suaminya di bionya dia gitu. Gue kayaknya iri aja gue. Aduh moro kau tambah parah di wis nikah nama suamimu dibordir di baju-bajumu. Ditato. Tambah parah. Kayak gitu. Artinya simpel banget ya. Dulu itu di kode aja udah paham gitu ya. Tersirat aja udah paham. Simpel aja sedikit udah paham. Di kode. Kalau sekarang itu nggak apa. Berarti kepekaannya kita udah beralih ke sesuatu yang lain kali ya. Ke kucing. Sebelum enggak. Disclaimer. Maksudnya kayak Maaf. perintah-perintah gitu pun mudah dipahami. Artinya manusia tuh cuma diomongin simple aja, sedikit aja, itu nurut gitu. Nggak perlu yang namanya keterangan panjang gitu, enggak. Sebetulnya gitu. Tapi mungkin kalau sekarang, bisa jadi sekarang juga yang punya ini juga udah was-was, Ras. Sekarang kalau dia nggak mau mengamankan dengan baik, nggak safety, nanti disalahin juga ya kan. Salah sendiri. Karena anak-anak sekarang kan kalau disuruh jawab kan ngelunjak kan gitu. Jadi mau nggak mau tuntutan juga buat yang pemilik, misal pemilik pohon itu tadi. Jadi Iya, tuntutan karena sudah terbiasa dengan seperti darah itu gitu. daging. Sudah Iya. terbiasa dengan ya itulah intinya. Iya, Tapi aku kaget juga sih jawaban dari Pak Beni itu, dari dosenku itu. Kaget. Kenapa? Tepuk tangan untuk Pak Beni. Yeah. Kaget soalnya jam 8 pagi kelasnya. Untung online. Kalau nggak online, aduh. Pagi-pagi. Tapi kalau dilihat, Ras, kalau balik ke moral ya, sebetulnya semua itu bisa diselesaikan kalau dengan cara yang atau interaksi yang baik, cara penyampaian. Jadi sebetulnya yang kesalahpahaman atau problem jadi
membesar itu kan karena salah penyampaian atau salah komunikasi. Itu metode sih kalau dilihat, kalau dari sisi cerita tadi bisa diambil ya, cara komunikasi itu gimana. Itu aja tertulis pun kalau pakai suara bisa jadi nggak kayak gitu. Jangan ngambil ya, kalau ada nadanya kan urusan nada. Ingat kata-kata ini orang-orang zaman sekarang bilang kan, yang jadi masalah tuh bukan kata-katanya, Tulisan. adanya. Nada membacanya. Iya, cara membacanya. Kan itu kan tadi kan balik lagi ke cara penyampaian itu tadi. Itu perlu diperhatikan juga. Jadi nggak nyinggung siapapun. Jadi yang nyampein juga enak, dengerin juga nyaman kan gitu. Betul. Iya juga sih, belum tentu yang nulis itu kan sambil marah, kan belum tentu. Auranya keluar di situ. Ini kayaknya pakai ini deh. Nggak ada yang tahu. Kalau dari sisi itu kadang sih, kan ya bisa jadi salah paham kalau cuma tulisan tadi, betul sekali. Siapa tahu kadang nulisnya sambil apa kan? kalau sekarang kadang nggak mau chat deh, langsung telepon atau video call gitu kan biar nggak salah paham. Nggak tahu ya, sekarang mungkin bener makin kompleks saja sih untuk meluruskan sesuatu atau ingin ya untuk mendamaikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Kualifikasi. Klarifikasi. Jadi Harus apapun live tuh IG diiniin. atau enggak ke podcastnya Om Deddy klarifikasi. Terus. Yaudah deh, kita udah 2 jam, kurang lebih 2 jam ngobrol. Haus juga kan, makasih juga buat teman-teman udah mau nemenin aku ngobrol. Nggak dibayar apa-apa, dibayar sholawat. Risik. Sehat-sehat juga untuk kalian berdua. Dan aku juga nggak mau kehilangan orang-orang di sekitarku karena COVID gitu kan. Kalau karena yang lain nggak apa-apa ya. Kalau kehilangan karena dia menikah, iya nggak apa-apa. Ikan kalau misalkan kalian nikah, kamu ditinggal nikah siapa Ras emang? Akila. Aduh. Ya Allah, lucu. Ikan kalau menikah kan pasti sudah punya keluarga dan punya kepentingan masing-masing. Jadi kita nggak bisa lah ngobrol intens dan segala macam seperti biasanya. Sayo, bocoku dateng ya ngono. Ini mah iri. Ika tuh harus gitu ya. Ya aku nggak tahu, tapi pengalamanku yang ngono. Maksudnya kalau ada teman gitu diajakin, saya bocoku ngene, bocoku ngono. Bocoku urip gitu. Nggak tahu. Keluarga gitu. Ya kan prioritas. Ya makanya. Nanti kan jadi guys, kenapa kamu merasa kehilangan juga seperti itu, bakal sibuk dengan keluarga kamu sendiri kan gitu. Amin. Kenapa kok aminnya gitu nyolot? Ada nadanya salah paham tuh. Itu istilahnya kayak ngancem Tuhan. Amin. Pokoknya amin. Terima kasih guys. Itu mungkin ada closing statement dari teman-teman sekalian. Kalau ada salah-salah juga minta maaf. Mungkin ini kan opini pribadi kita ya. Iya, tidak berniat sok tahu. Juga tidak selalu benar juga. Kalau bisa dikritik ya nggak masalah. Kita malah seneng ya. Artinya kita punya kesempatan mendengarkan. Terus untuk hal-hal seperti ini mungkin kita masih belum praktik ya. Kita masih bisa ngomong aja. Cuman kayaknya ya nggak ada salahnya juga kita sama-sama saling ngingetin gitu. Ini juga pertama yang diingetin ya diri kita sendiri untuk hal-hal yang kita sampaikan tadi. Ya, mungkin teman-teman bisa ngambil yang positif-positifnya aja. Terus, yang negatif seperti Laras nih gak usah didengerin. Dari Khadijah mungkin? Enggak sih, sama aja. Ya itu tadi kan. Iya, nggak perlu ribet, kita sekarang idem. Sama aja ya udah yang diambil yang positifnya saja. Apalagi kan aku hanya sebagai warga sipil mengungkapkan opini yang ada di unek-unekku. Kalau ada salah-salahnya ya bisa dikoreksi. Kita open for kritik, ya open BO. Aduh. Istighfar.
Nah, gendeng Khadijah. Enggak aku sensor loh. Ya, tapi itu bercanda guys. Kita mohon ya bagi teman-teman yang kalau misalkan kita ada salah-salah Aduh kata ya di situ, iyalah bercanda, masa iya beneran akhirnya aku ditelepon gendeng apa? cleaning service ini maksudnya. Barangkali pesen orderan ya, kan kamu menerima Ya, orderan. open PO. Ya, Nah, mungkin ada yang mau beli jilbab atau mukena atau dessert itu bisa ke Kak Khadijah. Mukenanya alhamdulillah ya halal dan mungkin insya Allah langsung khusyuk. Ya langsung. Iya, aku juga jual ini sih, jual mukena untuk seserahan plus suaminya. Jadi kalau beli mukena di aku langsung dapat plus Oh pasangannya my juga. god. Aku kirim kalau suami aku nanti. Pokoknya aku mau mahar yang mukenanya beli di Alwardah. Kalau kayak itu kita nggak jadi nikah. Beli mukena dapat suami. Wes Iya. kah? Gak tutup akhirnya. Oke. Sorry. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin mungkin sampai detik ini. Itu kalian hebat banget buat dengerin sampai detik ini. Kalau misalkan masih dengerin, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini juga bermanfaat. Kita juga bisa Amin. sharing-sharing di kolom komentar mungkin, atau bisa di like atau di gimana. Dan ya dengerinnya sambil ngerjain sesuatu karena wasting time banget. Cuman dengerin kita doang gitu selama 2 jam sambil ngerjain sesuatu. Bagus. Oke. Kalau gitu Laras akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Pas. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.